Legend of the Great Sage. Chapter 881. Keributan yang disebabkan oleh istana manusia telah membuat semua orang di pulau itu waspada. Namun, saat mereka tiba, istana manusia telah kembali ke keadaan semula. Tidak mungkin untuk membedakannya dari luar. Rusin tiba di tepi danau sendirian, membiarkan hujan turun di wajahnya. Dia masih agak gelisah, tapi rasa berat di dadanya sudah berkurang banyak. Setelah itu, dia memakai topengnya lagi dan kembali ke kediamannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Ram tiba-tiba muncul dan menghentikan Rusin. Dia bertanya dengan ragu. Saya datang untuk membicarakan beberapa masalah pribadi dengan Ratu, kata Rusin dengan suara serak. Aku pergi. Apakah kamu mau ikut denganku? Pak Ram tidak terlalu banyak mengorek, bertanya dengan penuh arti. Sekarang, tapi pelelangannya besok. Rusin sedikit terkejut. Aku sudah selesai dengan apa yang harus kulakukan. Aku harus melapor kembali. Aku tidak bisa menahannya. Tuan Ram menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan bertanya pada tuanku tentang hal itu sekarang. Malam itu, meski ditolak berkali-kali, Tuan Ram tetap mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Changfeng, Ye Duanhai, dan Li Qingshan dengan sangat sopan. Baru setelah itu dia menaiki Raja Naga Perak bersama leluhur racun Segudang dan Rusin. Pak Ram berdiri di depan kapal dan mengatupkan tangannya sambil tersenyum sebelum berbalik dan kembali ke kabin. Ekspresinya menjadi agak cekung, dan dia memaksakan senyum pada leluhur racun Segudang dan Rusin. Apakah kamu tertarik mengunjungi bagian dalam Raja Naga Perak? Aku terlalu terburu-buru ketika datang, jadi aku tidak punya waktu untuk menjadi tuan rumah yang baik. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan melakukannya, jangan terburu-buru. Itulah yang aku pikirkan, kata leluhur racun Segudang. Silakan. Di lorong panjang berwarna perak, Tuan Ram memimpin di depan, memperkenalkan berbagai desain Raja Naga Perak. Ini adalah pertama kalinya leluhur racun Segudang dan Rusin berkelana begitu dalam ke bagian dalam Raja Naga Perak. Mereka berdua terkejut. Sekali lagi, mereka merasa bahwa organisasi kolosal yang merupakan tanah milik Raja Yue bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para penggarap atau sekte secara individu. Berbelok di tikungan, Pak Ram tiba-tiba terdiam. Dia bahkan merapikan pakaiannya dan melewati jembatan panjang yang tertutup, tiba di depan pintu logam berwarna perak. Di depan adalah wilayah inti Raja Naga Perak. Rusin berpikir dalam hati, mungkinkah Tuan Ram ini menjadi marah karena malu dan ingin mengendalikan Raja Naga Perak untuk menyerang pulau kapal raksasa. Namun seharusnya tidak demikian. Betapapun tidak bahagianya dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Meratakan pulau kapal raksasa itu mudah, tetapi membunuh Ji Changfeng dan Gong Yuan sangatlah sulit. Salah satunya dapat mengendalikan angin dan sangat cepat, dan yang lainnya adalah penguasa Laut Selatan. Tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Membuat dua musuh besar tanpa alasan sepertinya bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh kediaman Raja Yue. Pintu besi terbuka, memperlihatkan ruangan yang didekorasi dengan mewah. Boneka humanoid berwarna perak berjalan mendekat dan berkata dengan suara mekanis yang dingin, Tuan Ram, Anda sudah kembali. Yang mulia Raja Yue sedang menunggu di dalam. Raja Yue Selatan, Rusin dan leluhur racun Segudang sama-sama terkejut. Alhasil, Raja Boneka, di hadapan mereka tidak lagi mengejutkan. Mereka mengembangkan banyak keraguan, Raja Yue Selatan sebenarnya bersembunyi di dalam Raja Naga Perak sepanjang waktu. Ya, selain dia, siapa lagi yang berhak mengendalikan Raja Naga Perak? Tapi apakah Raja Yue Selatan yang perkasa benar-benar harus bersembunyi seperti ini? Anda bilang yang mulia Raja Yue ada di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya dari awal? Leluhur racun Segudang mengerutkan kening. Yang mulia Raja Yue secara pribadi akan menjelaskan hal ini kepada kalian berdua. Mohon tunggu di sini sebentar. Mr. Ram berjalan menuju pintu kayu di ujung ruangan dengan ukiran berwarna hijau saja. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka kembali, dan 3 orang muncul berdampingan, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua berbadan tegap, dengan rambut acak-acakan seperti api dan mata merah seperti arang. Mereka sebenarnya adalah 3 pemakan api. Total ada 2 pria dan 1 wanita. Yang di tengah adalah yang tertua. Rambut dan janggutnya menyatu, membuatnya acak-acakan seperti singa jantan. Aura yang dia keluarkan juga adalah yang terkuat. Di sebelah kiri adalah seorang wanita pemakan api yang penuh dengan keliaran. Bahkan kulitnya berwarna merah menyala. Di sebelah kanan adalah Raja Pemakan Api saat ini, Zuyan. Auranya paling lemah. Pada saat itu, yang dirasakan leluhur racun Segudang hanyalah gelombang panas. Ketika dia merasakannya lagi dengan hati-hati, suhu di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Ternyata, itu hanya bermula dari panas di benaknya. Ketiga pelahap api itu seperti 3 gunung berapi. Kekuatan mengerikan tersembunyi di dalam tubuh mereka. Begitu meletus, mereka bisa menghancurkan segalanya di hadapan mereka. Mengapa mereka ada di sini? Mereka bertiga mengabaikan leluhur racun Segudang. Mereka melangkah mendekat, seperti bola api yang mengamuk. Leluhur racun Segudang mau tidak mau menghindar ke samping. Racunnya tidak terlalu efektif melawan pemakan api, dan hantu secara alami dapat dipadamkan oleh api terbuka. Faktanya, dia bahkan merasa jika dia bentrok langsung dengan mereka bertiga, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak mau repot-repot mempertimbangkan hal ini, karena ketika dia menghindar, Rusin sebenarnya tidak menghindar sama sekali. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Begitu Rusin melihat Zuyan, dia menjadi kaku. Dia juga merasakan panas. Darahnya seperti terbakar, dan rasa sakit yang menyengat dan menusuk tak tertahankan. Dia menjadi gelisah tak terkendali. Inilah rasa kebencian. Dia pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, kebenciannya telah melemah. Setelah meminum begitu banyak Water of Oblivion, masa lalu seharusnya sedikit kabur.
Baru sekarang dia menyadari bahwa kebenciannya tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Dia tidak pernah meninggalkan malam yang berapi-api itu. Tentukan pilihanmu. Apakah kamu ingin menjadi manusia duyung atau pemakan api? Kamu tidak boleh menoleh. Kamu tidak boleh berkedip. Jika aku melihatmu meneteskan air mata, kamu akan mengalami nasib yang sama. Menghadapi 3 orang yang menyerbu, Rusin tidak hanya menghindar atau mundur, tapi dia malah mengambil langkah maju. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan mereka bertiga, sebuah kekuatan menyapu dia ke satu sisi. Leluhur racun segudang menekan bahunya dan membentak, apakah kamu kehilangan akal sehat karena ketakutan? Pemakan api tua seperti singa dan pemakan api betina sama-sama menunjukkan rasa jijik. Zuyan melirik Rusin dengan cara yang aneh. Dia jelas bisa merasakan permusuhan yang intens. Namun, dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini, dan mereka berdua adalah tamu Raja Yue Selatan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula itu hanyalah manusia lemah yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Rusin terdiam sejenak sebelum perlahan menjadi tenang. Silakan masuk. Tuan Ram menyambut mereka di pintu masuk. Leluhur racun segudang dan Rusin akhirnya masuk ke ruangan misterius itu. Seorang pemuda tampan menatap mereka dengan senyum tipis. Dia adalah Raja Yue Selatan, Qian Lingxi. Salam, Yang Mulia. Leluhur racun segudang membungkuk. Saat dia melihat Raja Yue Selatan, dia menyadari. Dia berpikir, legenda mengatakan bahwa teknik rahasia kerajaan Yue, teknik transformasi jiwa dualitas, dapat memadatkan 2 jiwa yang baru lahir. Itu sebenarnya benar. Ternyata, yang ada di sini bukanlah tubuh asli Raja Yue Selatan, melainkan tiruan jiwa yang baru lahir. Auranya terhubung ke seluruh Raja Naga Perak, sebenarnya menggunakan Raja Naga Perak sebagai tubuhnya. Chapter 882. Di puncak Gunung Cloud Cell, Ji Changfeng berdiri melawan angin. Angin pegunungan mengacak-acak jubahnya. Dia menatap ke arah Raja Naga Perak, yang melayang di udara, sama sekali tidak menyadarinya. Sebenarnya, dia tidak langsung menolak ajakan Raja Yue Selatan. Sebaliknya, dia setuju untuk memberikan sejumlah sumber daya dan dukungan, tetapi siapa yang tahu apakah Raja Yue Selatan akan menjadikan dirinya sebagai contoh dan menghancurkan Sekte Cloud Cell terlebih dahulu. Sebelum mereka menyadarinya, badai sudah sedikit mereda. Gong Yuan memegang token ramalan hitam dan putih di tangannya. Matanya sedalam lautan saat dia berpikir, Raja Yue Selatan, oh Raja Yue Selatan, jika kamu mengambil tindakan sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 jimat Raja Yue yang hilang lagi. Ya, salah satu alasan utama mengapa dia setuju untuk memberikan sebagian besar tangkai Raja Yue yang hilang kepada Rusin adalah karena dia ingin memberikan sejumlah harapan kepada Raja Yue Selatan. Dia tidak ingin ada masalah yang tidak terduga muncul ketika mereka hendak menyatakan perang melawan para pemakan api. Namun, dia tidak menyangka ada begitu banyak liku-liku yang terlibat. Hanya Ye Duanhai yang tidak terlalu khawatir. Sebagai seorang kultivator pedang, dia tidak takut terseret ke dalam perang seperti Ji Changfeng. Namun, bahkan jika dia ingin bergabung dengan kediaman Raja Yue Selatan, dia harus menunggu waktu yang tepat. Paviliun South Sea Sword selalu terisolasi di luar negeri. Mereka tidak memiliki banyak kontak dengan komunitas budidaya di Provinsi Kabut. Sebaliknya, keluhan mereka terhadap Sekte Myriad Poison semakin mendalam. Yang paling penting, Paviliun Pedang Laut Selatan bukanlah Sekte Setan. Jika mereka bergabung sejak awal, mereka akan dengan mudah dikucilkan atau bahkan dijadikan umpan meriam. Lebih baik menunggu sampai saat kritis untuk mengambil keputusan. Mengirim arang dalam cuaca bersalju lebih baik daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Pak Ram seharusnya bisa memahami hal ini. Ini adalah kekuatan tanah milik raja yang menjaga sebuah provinsi. Meskipun bujukan Tuan Ram gagal total, setiap orang yang menolaknya telah melakukan persiapan tertentu, takut benar-benar berselisih dengan Raja Yue Selatan. Bahkan Li Qingshan pun tidak terkecuali. Akhirnya, Raja Naga Perak perlahan berangkat, membelah awan hujan dan menuju ke utara jauh, meninggalkan jejak langit berbintang. Hasilnya, semua orang menghela nafas lega. Khususnya, sebagai pembawa acara, Ji Changfeng adalah yang paling bahagia. Fiu, kita sudah melewati rintangan lain. Aku tahu Raja Yue Selatan tidak akan bersikap tidak bijaksana. Tapi, sepertinya ada api di haluan kapal. Awan menutup, dan hujan turun deras. Li Qingshan menyaksikan Raja Naga Perak pergi, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak bisa mendapatkan apapun bahkan dengan ramalan roh kura-kura. Dia berkata kepada Little N, ayo bersiap untuk mundur juga. Apakah kamu tidak akan menunggu pelelangan besok? Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Lagi pula itu tidak terlalu berguna bagi saya. Saya akan kembali dan bersiap untuk bekerja sama dengan operasi Rusin. Li Qingshan menggumamkan, Rusin, dan mengerutkan kening seolah dia telah mengabaikan sesuatu. Dia berpikir, dengan leluhur racun segudang yang mengawasinya, dia akan baik-baik saja. Ji Changfeng hendak kembali ke Aula Velian ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Apa itu? Saat awan akan menutup, dia melihat beberapa bintang merah yang mempesona muncul di sungai bintang yang gemerlap. Cahaya memancar ke segala arah seperti api. Yang Mulia, leluhur racun segudang mengambil langkah maju. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Raja Yue Selatan mengangkat tangannya dan menatap lurus ke arah Rusin. Aku tidak sedang berbicara dengan muridmu. Ini sudah menjadi peringatan. Leluhur racun segudang mengerutkan alisnya dengan kuat saat dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Li Qingshan telah memerintahkan dia untuk melindungi Rusin apapun risikonya, tetapi jika dia mengambil tindakan di sini, dia tidak percaya diri sama sekali. Baiklah, Rusin membungkuk sedikit. Bahkan ketika Raja Yue Selatan telah mengungkap identitasnya, dia tidak panik sama sekali.
Dia perlahan melepas topengnya dengan kedua tangannya. Zuyan, yang hendak menyeberangi jembatan tertutup, tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi yang dilihatnya hanyalah dua pintu yang tertutup satu demi satu. Rusin, aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Petik 2. Pemakan api tua yang mirip singa itu bertanya melalui indera jiwanya, ada apa? Zuyan berkata, tidak ada. Kalau begitu bersiaplah untuk melakukannya. Dengan 3 tablet api ilahi ini, kita pasti bisa membakar Gong Yuan jalang itu sampai hangus. Petik 2. Raja Fen, tablet api ilahi itu benar-benar merupakan artefak ilahi kerajaan yang diwariskan dari zaman kuno. Kami telah mencarinya selama bertahun-tahun, namun kami masih belum dapat menemukannya. Saya tidak berpikir mereka akan menemukannya, menyembunyikan mereka di kediaman Raja Yue Selatan sepanjang waktu. Tapi apakah kita benar-benar akan membantu Raja Yue Selatan bertarung? Zhu Yan bertanya, untuk mendapatkan pusaka para pemakan api, mereka telah membayar harga yang mahal, menjadi tamu terhormat di tanah milik Raja Yue Selatan dan menginjakan kaki di kereta perang Provinsi Kabut. Namun, tidak ada orang baptis yang mau tunduk pada manusia, terutama para pemakan api yang kejam. Zhu Fen berkata, itu benar. Kami para pemakan api tidak munafik seperti manusia. Karena kami telah menyetujuinya, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Namun, jangan pernah berpikir untuk mengirim kami ke kematian. Kami, 3 dewa, menyerang bersama-sama. Jika kami ingin bertarung, kami akan bertarung. Jika kami ingin pergi, kami akan pergi. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kita? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membakar lebih banyak manusia hingga mati. Begitu perselisihan internal mereka sudah habis, dunia kini berada dalam kekacauan. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga bagi kita untuk bangkit kembali. Petik 2. Saat mereka berbicara, mereka bertiga melangkah ke dek Raja Naga Perak. Tatapan mereka menembus lautan awan, menatap pulau kapal raksasa di bawah. Mereka bertiga saling melirik dan mengangkat tablet api ilahi pada saat yang bersamaan. Dengan dentang, mereka saling memukul. Tablet api ilahi itu panjangnya sekitar 1 kaki dan berwarna merah tua, seperti 3 potong besi merek yang membara. Di bagian atas ada 3 bola api yang menyatu. Tablet itu diukir dengan tulisan, langit, bumi, dan manusia. Mereka memiliki kekuatan untuk membakar segalanya. Panas terik membubarkan awan tebal. Saat mereka saling menyerang, ada percikan terang yang membubung sangat tinggi ke langit. Namun, mereka tampaknya menjadi jauh lebih besar, seolah-olah banyak bintang merah menyala di langit. Api surgawi, meteor jatuh. Zhu Fen memegang Fire Medallion of Heaven di tangannya dan menunjuk ke pulau kapal raksasa. Bintang demi bintang terbang ke bawah dan tumbuh semakin besar, menyeret ekor api yang panjang ke belakangnya. Ia bersiul menembus awan dan menerangi malam yang gelap dan hujan serta mata semua orang. Meteor api surgawi, bunuh merfok. Orang yang tidak ada hubungannya, cepat mati. Zhu Fen tertawa terbahak-bahak. Dia sebenarnya ingin melenyapkan seluruh komunitas budidaya di Laut Selatan dalam satu pukulan. Sekte Cloud Cellku tidak memiliki keluhan dengan gunung api meleleh milikmu, jadi mengapa kamu menyerang markas kami? Apakah kamu tidak takut aku akan datang untuk membalas dendam? Ji Changfeng berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia memperkuat formasi pelindung pulau itu. Sebuah penghalang cahaya hijau samar menyelimuti seluruh pulau, menghalangi meteor api surgawi. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ada 3 keributan besar. Meteor-meteor itu meledak menembus formasi pelindung pulau itu. Luas permukaan pulau kapal raksasa terlalu besar. Formasi terluar hanya digunakan untuk menghalangi angin dan hujan laut serta melindungi manusia di pulau itu. Pertahanannya sangat terbatas. Ledakan. Ledakan, 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 ledakan tak berujung itu memekakkan telinga. Seluruh pulau ditutupi bunga, segera berubah menjadi lautan api. Sebuah meteor mendarat di kota Three Isles. Tempat tinggal manusia dan ternak di tengahnya langsung menguap, bahkan tidak meninggalkan abu. Gelombang panas yang menyengat melanda, membuat kota menjadi reruntuhan yang terbakar. Tidak ada satupun yang selamat. Kediaman Li Qingshan dan tamu terhormat lainnya kebetulan berada di layar awan besar. Mereka menyaksikan sebuah meteor menghantam. Aura yang menakutkan membuat semua pembudidaya yang kuat tanpa sadar menutup mata mereka. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Li Qingshan mengerutkan kening dan melebarkan matanya, menyaksikan meteor itu menabrak formasi pelindung. Api membanjiri sekeliling, memenuhi penglihatannya dan pada dasarnya menyelimuti sebagian besar gunung. Mereka menempel di gunung dan terbakar dalam waktu yang lama. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya menjadi abu. Gelombang panas menyapu formasi, dan semua pembudidaya mundur. Ketika mereka membuka mata dan menemukan bahwa mereka sebenarnya masih hidup, mereka tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Yang ada hanya ketakutan. Mereka, yang selalu khusus dalam berkultivasi dalam pengasingan, akhirnya terlibat dalam perang, dan itu adalah perang yang sama sekali tidak dapat mereka kendalikan. Li Qingshan juga sangat terkejut. Pemakan api benar-benar ras petarung yang terkenal karena kekuatan penghancurnya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Nyala api ini juga bukan nyala api biasa. Bahkan dengan garis keturunan Phoenixku, aku tidak cukup berani untuk menghadapinya secara langsung. Tiba-tiba, bola es besar menerobos lautan api, melewati formasi pelindung dan mendarat di gunung tiang utama. Para penggarap pada dasarnya mengutuk keras. Li Qingshan juga mengerutkan kening. Nah, ini benar-benar merepotkan. Yang mulia, mengapa Anda datang? Ternyata, bola es itu adalah Gong Yuan dan para duyung. Saat meteor menghantam formasi pelindung di pinggiran, Gong Yuan segera mengambil tindakan, memadatkan seluruh tempat tinggal dan danau menjadi bola es besar dan bergegas menuju gunung tiang utama. Hanya setelah menghindari beberapa meteor barulah dia akhirnya tiba. Ledakan.
Ledakan, ledakan. Saat bola es itu mendarat, 3 meteor menghantam gunung tiang utama secara berurutan. Formasi pelindung bergetar hebat, menunjukkan tekad para pemakan api untuk membunuh mereka semua. Hal itu membuat orang ragu berapa lama formasi tersebut bisa bertahan. Gong Yuan melirik Li Qingshan dan tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cakrawala. 3 aura yang luar biasa dan menghanguskan mengalir ke awan. Mereka adalah 3 raja pemakan api, Zhu Fen, Zhu Zai, dan Zhu Yan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah api di atasnya terhubung, membentuk formasi paling sederhana dari ketiganya di langit. Namun, aura mereka menyelimuti seluruh pulau, menatap ke bawah seperti dewa. Di langit yang lebih jauh lagi, Raja Naga Perak hendak menyeberangi lautan. Gong Yuan menggertakkan giginya. Raja Yue Selatan. Pemakan api dikenal karena kemampuannya dalam bertempur, namun mereka tidak ahli dalam menyembunyikan auranya, apalagi mengaburkan rahasia surgawi. Hanya dengan bersembunyi di dalam Raja Naga Perak yang mencegah semua deteksi, mereka dapat menjelajah jauh ke Laut Selatan secara diam-diam. Awalnya, bahkan jika mereka berkelana jauh ke Laut Selatan dan melancarkan serangan mendadak, Gong Yuan tidak akan pernah menganggap mereka serius. Lautan adalah rumahnya. Meski dia bukan lawan mereka, dia masih bisa kabur dengan mudah. Namun, formasi pelindung gunung tiang utama saja sudah sangat sulit untuk mereka tembus. Pengeboman liar mereka hanya akan mendorong Ji Changfeng ke sisinya. Selama mereka bisa bertahan lebih lama dan meminta bala bantuan dari Istana Kristal, mereka akan mampu mengepung atau bahkan membunuh mereka. Namun, lambang api ilahi, di tangan mereka telah menghancurkan harapan terakhirnya. Mereka datang untuk mengambil nyawanya. Pulau kapal raksasa terbakar, menyebarkan awan dan hujan serta menerangi laut dan langit. Bahkan dari jarak 50 km, kobaran api bisa terlihat. Hanya 3 puncak di pulau itu yang berdiri di lautan api, menahan pemboman meteor melalui formasi pelindung. Ji Changfeng, kamu terlibat dengan para merfolk. Berapa banyak pameran laut yang telah kamu adakan? Apakah kamu masih ingin bersembunyi sampai sekarang? Hanya melihat, Anda dan Sekte Cloud Cell Anda semuanya akan menjadi abu. Petik 2. Baru sekarang Zhu Fen menjawab pertanyaan dan ancaman Ji Changfeng. Suaranya penuh dengan penghinaan. Para merfolk di Laut Selatan terus-menerus menggunakan pameran laut untuk berkomunikasi dengan manusia dengan imbalan sumber daya yang tidak dimiliki laut. Temperamen para pemakan api tidak cocok untuk berinteraksi dengan manusia, sehingga akibatnya, Sekte Cloud Cell telah menjadi masalah besar bagi para pemakan api sejak lama. Namun, mereka tidak percaya diri dalam membunuh Ji Changfeng di masa lalu, sehingga mereka mendapatkan musuh yang kuat, itulah sebabnya mereka menahannya sampai sekarang. Sekarang, kebencian ini telah meletus sepenuhnya, berkobar seperti api. Chapter 883. Wajah Ji Changfeng diwarnai merah cerah oleh cahaya api. Angin sejuk pegunungan berubah menjadi gelombang panas yang melonjak, menyebabkan pakaiannya bergetar hebat. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara nyala api. Melihat ke bawah dari puncak gunung, yang ada hanyalah nyala api yang tak terbatas. Kerja keras selama 1000 tahun di Gunung Cloud Cell telah menjadi abu dalam 1 hari. Awalnya, salah satu alasan utama mengapa Gong Yuan datang kali ini adalah untuk memintanya membantunya menangani para pemakan api, tetapi dia menolaknya dengan sopan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sudah terlalu terlibat dalam perang, tidak mampu melepaskan diri. Dia berteriak dengan marah, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Cloud Cell dan Gunung Fire Melt milikku tidak akan pernah berhenti sampai salah satu dari kita mati. Bendera Feilian muncul di tangannya, panjangnya mencapai 30 meter tertiup angin. Di bendera hijau, binatang suci Feilian memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, siap lepas landas. 10.000 kilometer angin, padamkan. Ji Changfeng mencengkeram tiang bendera dengan kuat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Feilian mengeluarkan suara gemuruh, yang juga terdengar seperti deru angin kencang. Angin bertiup kencang, menyebarkan api di Gunung Cloud Cell sebelum memadamkan api di seluruh pulau. Langit cerah. Rekan Daois Ji, izinkan aku membantumu. Gong Yuan terbang ke puncak gunung. Rasa dingin yang biru samar bersiul, menyatu dengan angin dari bendera Feilian dan berubah menjadi aliran udara dingin yang bergelombang. Beberapa meteor jatuh dari langit, tetapi mereka membeku bahkan sebelum menyentuh tanah. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan Sekte Cloud Cell saya. Jika Sekte Cloud Cell tidak dihancurkan hari ini, saya pasti akan membuat Anda membayar 10 kali lipat di masa depan. Rambut dan janggut Ji Changfeng berkibar tertiup angin. Dia tampak agak kasar saat mengibarkan bendera dengan marah. Angin bertiup dari laut ke segala arah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan desiran angin, sementara suaranya menyatu dengan angin, seperti auman dewa angin yang geram. Namun, sikap dingin Gong Yuan tidak terlalu mengesankan, tapi bahkan lebih efektif melawan api. Diam-diam, seluruh gunung membeku. Ia tidak lagi merasakan panas sama sekali. Sebaliknya, ini menjadi seperti musim dingin. Dia merentangkan tangannya dan menyanyikan lagu Putri Duyung yang bergerak dengan lembut, seperti doa, seperti nyanyian, seperti kutukan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tongkat kristal tinggi-tinggi ke udara, bersinar dengan cahaya biru cemerlang bersama dengan aksesoris kristal di tubuhnya. Laut bergemuruh sebagai tanggapannya. Gelombang demi gelombang melonjak, terus-menerus diuapkan oleh api, tapi tidak berhenti. Uap menjadi semakin kental, menumpuk lapis demi lapis di luar pulau kapal raksasa. Itu diwarnai merah oleh api, menghadirkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di puncak Gunung Cloud Cell, cahaya hijau dan biru bersinar bersamaan, berbenturan dengan 3 raja pemakan api, dari 3 raja pemakan api. Salah satunya adalah penguasa Gunung Cloud Cell, sedangkan yang lainnya adalah penguasa Laut Selatan.
Gunung dan lautan akan memberi mereka dukungan tanpa akhir, dan mereka memiliki formasi untuk memblokir serangan para pemakan api, sehingga mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa keraguan. Serangan dari ketiga raja cukup sengit, tapi mereka adalah Raja Awan. Raja adalah awan pengubah, tapi awan. Awan. Namun, melewati formasi pelindung sekte besar seperti sekte Cloud Cell dalam satu pukulan tidak akan semudah itu kecuali Raja Naga Perak menyerang. Petik 2. Li Qingshan juga menebak bahwa Raja Naga Perak adalah alasan mengapa Raja Pemakan Api tiba-tiba muncul di sini. Dia melihat ke Cakrawala lagi. Raja Naga Perak telah menghilang ke Cakrawala. Tampaknya, kediaman Raja Yue tidak berencana untuk mengambil tindakan secara langsung. Apakah Tuan Ram benar-benar percaya diri dalam menjatuhkan sekte Cloud Cell? Tidak akan terjadi apa-apa pada Rusin, kan? Petik 2. Namun, memikirkan tentang bagaimana tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk menyentuh Rusin selama Raja Yue Selatan tidak secara langsung berselisih dengan leluhur racun segudang, seorang tamu terhormat, dia berhenti khawatir dan terus menonton pertunjukan. Di langit yang merah menyala, Zhu Yan berkata, Raja Angin Gale ini benar-benar mempunyai beberapa trik. Mereka memiliki keunggulan geografis, jadi akan merugikan kita jika waktu terus berjalan. Itu hanya tipuan sepele. Biarkan aku yang melakukannya. Satu-satunya wanita pemakan api, Zhu Zai, berkata dengan nada meremehkan. Baiklah, hancurkan formasi mereka. Pemboman meteor tiba-tiba berhenti, dan api di Zhu Fen tiba-tiba meredup dengan cepat, berpindah ke Zhu Zai. Zhu Zai mengangkat tablet api bumi tinggi-tinggi ke udara dan menunjuk ke arah gunung dari jauh. Biarkan bumi berkobar, bakar bumi sejauh ribuan kilometer. Dengan suara gemuruh, pulau kapal raksasa berguncang dengan hebat, seolah-olah seekor binatang buas yang besar dan ganas ditekan di bawah, terbangun dari tidurnya dan mencoba melepaskan diri dari pengekangannya untuk melepaskan kekuatan penghancur. Jadi begitu, Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Ternyata meteor yang jatuh dari langit hanyalah persiapan penyerangan saat ini. Di atas lautan dan di puncak pegunungan, Gong Yuan dan Ji Changfeng memang memiliki keunggulan geografis. Jika para pemakan api ingin menang, mereka harus menghancurkan keunggulan geografis mereka terlebih dahulu. Kawah yang tercipta akibat meteor tiba-tiba naik tinggi lagi, berubah menjadi lebih dari 100 bukit. Retakan muncul di bagian atas, bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Ekspresi Ji Changfeng berubah. Ledakan, 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 ledakan. Dalam keributan yang tak ada habisnya, perbukitan berubah menjadi gunung berapi. Lava menyembur keluar, segera menerobos penindasan Gong Yuan dan Ji Changfeng. Asap hitam membubung ke udara saat sungai api mengalir sembarangan, membuat pulau kapal raksasa menjadi bumi hangus. Itu membuat Li Qingshan mengingat situasi gunung Fire Melt. Pulau kapal raksasa pada dasarnya setara dengan miniatur gunung Fire Melt. Bahkan lautan yang tak berbatas pun harus ditopang oleh bumi, sedangkan di bawah bumi terdapat lautan lahar yang bergelombang, yang memungkinkan para pemakan api memiliki keunggulan geografis kemanapun mereka pergi. Namun, pulau kapal raksasa tidak. Itu adalah pulau pegunungan. Jika mereka ingin memadamkan nyala api bumi, mereka harus membombardirnya dengan nyala api dari langit terlebih dahulu. Meteor-meteor sebelumnya hanyalah pendahuluan. Sekarang adalah pertunjukan utamanya. Tingkatan formasi hanya memainkan setengah bagian dalam kekuatan pertahanan formasi pelindung. Separuh lainnya berasal dari keunggulan geografis. Semakin diberkati tanah budidaya, semakin kuat pertahanannya. Namun, kobaran api di bumi mendatangkan malapetaka di tanah yang diberkati yaitu pulau kapal raksasa, mengikis pembuluh darah spiritual bawah tanah dengan liar. Awalnya, Gunung Tiang Misen masih bertahan dengan keras kepala, namun dengan serbuan api bumi, formasi pelindung dengan cepat meredup. Segera, api langsung membakarnya. Aula, teras, bunga, dan pepohonan segera menjadi abu. Sekelompok pembudidaya terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi bahkan sebelum mereka bisa terbang sangat jauh, mereka dibakar sebagai bola api, jatuh dari langit. Senjata-senjata yang ada pada mereka secara paksa dicairkan, menjadi bagian dari lautan api. Hanya seorang pemuda yang menaiki bulu yang menyerupai perahu kecil, melayang melintasi lautan api dan gelombang panas, terbang menuju gunung tiang utama. Namun, bulunya juga segera mulai terbakar. Ji Qingyu berseru, selamatkan aku, ayah. Ji Changfeng mengibarkan bendera Feilian, dan angin puyuh menyerbu lautan api, menyapu ke arah Ji Qingyu. Mati, Zhu Zai mengayunkan tablet api bumi. Ledakan. Sebuah gunung berapi meletus, mengeluarkan tiang api dan dengan paksa memotong angin puyuh. Wajah tampan Ji Qingyu dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, dia menjadi kerangka sebelum berubah menjadi abu. Qingyu, Ji Changfeng sangat marah. Untuk mengasuh putra kesayangannya, dia menjadikan Gunung Misen Tiang sebagai tuan rumah bagi situasi tersebut dan menerima para penggarap Laut Selatan yang lebih lemah, membangun landasan untuk perkembangannya di masa depan. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Jika manusia mati, dia bisa menemukan cara untuk mengumpulkan mereka lagi, tapi Gunung Tiang Misen dipenuhi dengan murid-murid yang telah dipilih dengan cermat. Setiap kematian membuat Ji Changfeng sedih, dan kehilangan putra kesayangannya, yang memiliki hubungan darah dengannya, merupakan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Dia meraung dengan marah, aku tidak akan pernah berhenti sampai kalian para pemakan api mati. Manusia bodoh, selamatkan hidupmu sendiri terlebih dahulu sebelum kita membicarakan hal lain. Sudah lama sekali aku tidak membakarnya sepuasnya. Saya senang mengubah tanah berkah Anda menjadi negeri bencana. Aku, Zhu Zai, akan menjadi bencana bagi kalian manusia. Zhu Zai tertawa terbahak-bahak dengan kebencian histeris terhadap manusia. Retakan berwarna merah api memanjang ke atas dari kaki Gunung Tiang Misen, sampai ke puncak. Dengan gemuruh yang hebat, magma menyembur keluar, dan Gunung Tiang Misen menjadi gunung berapi yang meletus.
Pada saat yang sama, formasi pelindung Gunung Tiang Misen mencapai ambang kehancuran. Dengan gemuruh yang hebat, seluruh pulau kapal raksasa berguncang hebat, dan formasi Gunung Tiang Misen juga hancur, terbakar. Ada beberapa teriakan minta tolong lagi, dan beberapa bola bunga api lagi menjadi abu. Ledakan, gunung berapi lain lahir, dan kobaran api di pulau kapal raksasa semakin ganas. Ji Changfeng sangat marah, tetapi gelombang panas malah memaksanya pergi. Segera setelah rasa dingin yang dilepaskan Gong Yuan meninggalkan Gunung Tiang Misen, rasa dingin itu lenyap. Kabut tebal di sekitar pulau kapal raksasa juga ditelan oleh abu hitam yang menyesakkan. Gunung Tiang Misen telah menjadi satu-satunya pulau di lautan api. Kita berada dalam masalah besar sekarang. Li Qingshan dan Little N bertukar pandang, dan Little N mengangguk setuju, karena Gunung Tiang Misen juga berguncang. Formasi pelindung berkedip-kedip dengan cahaya. Siapa yang tahu kapan itu akan hancur? Siapa yang tahu kapan itu akan hancur? Pada saat itu akan menjadi langkah pembunuhan yang sesungguhnya. Api langit dan bumi sudah begitu ganas dan ganas, lalu apa yang akan terjadi dengan api manusia? Itu benar-benar seperti ikan di parit yang terbakar. Namun, dia datang untuk menghadapi para pemakan api sejak awal, jadi dia bukanlah ikan di parit. Hanya saja mereka datang mengetuk pintunya sebelum rencananya tiba. Efisiensi ini benar-benar layak untuk dipelajari. Adapun para pembudidaya di Laut Selatan, mereka adalah ikan di parit yang sebenarnya. Mereka tidak pernah mengira akan kehilangan nyawa di Pekan Raya Laut Merfolk kali ini. Melawan serangan gabungan dari 3 pemakan api, mereka tidak memiliki peluang bertahan hidup sedikitpun. Rekan-rekan kultivator, yang lain kejam. Di saat hidup dan mati ini, jika kita tidak bekerja sama untuk menangkis musuh, kapan kita akan menunggu? Ji Changfeng berseru, dan para tetua serta murid sekte Cloud Cell semuanya merespons. Banyak teman dan kerabat mereka yang mati terbakar oleh para pemakan api. Para merfolk tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka sudah bekerja sama untuk memadamkan api. Meskipun mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap ketiga raja pemakan api, setiap kekuatan yang mereka keluarkan akan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Master Sekte Ji, ini adalah konflik internal di antara orang lain. Apa hubungannya dengan kita? Mohon maafkan saya atas kultivasi saya yang dangkal, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun. Saya akan pergi dulu, kata seorang kultivator. Li Qingshan melirik. Itu adalah kursi ketujuh yang pernah mempersulitnya. Kursi ketujuh tidak menunggu Ji Changfeng mengatakan apapun. Dia mengeluarkan jimat pergeseran hebat dan segera mengaktifkannya. Jangan, kawan, kata Ji Changfeng. Kursi ketujuh sudah lenyap, tapi dia tidak bergerak beberapa ratus kilometer jauhnya. Sebaliknya, dia berlari lebih dulu ke kawah gunung berapi di Gunung Tiang Misen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kursi ketujuh memucat karena ketakutan. Dia menggunakan budidayanya yang kuat untuk menyerang lautan api, ingin terbang kembali ke Gunung Tiang Misen. Chapter 884. Sungguh manusia yang bodoh. Mereka telah menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Jika mereka bahkan tidak bisa menutup wilayah tersebut, Gong Yuan pasti sudah melarikan diri sejak lama, oke. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jimat pergeseran hebat sangat berharga, tapi dia tidak kekurangannya. Namun, Yin King di lapangan Asura telah memberitahunya bahwa ruang di sekitarnya telah diganggu oleh kekuatan besar. Bahkan jika dia menggunakan teknik gerakan spasial, dia belum tentu bisa melarikan diri. Jika orang awam mencoba melarikan diri dengan membawa jimat, dia akan mendekati kematian. Gong Yuan menoleh ke belakang dan melirik Li Qingshan. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar berani, atau ada yang salah dengan kepalamu. Apa menurutmu para pemakan api akan menghindarkanmu dari kebaikan hati mereka? Aku tidak begitu naif. Mereka bisa menyelamatkan siapapun, tapi bukan aku. Kurasa aku adalah target ketiga mereka setelah kamu dan sesama Ji, kan, Raja Pemakan Api. Li Qingshan bertanya dengan lantang. Ya, tapi kamu salah tentang sesuatu. Oh, ada apa? Kamu adalah target kedua mereka. Zuyan berkata, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini kamu pasti mati. Hal itu mengejutkan semua orang. Mereka semua memandang Li Qingshan. Para pemakan api sebenarnya memperlakukannya sebagai musuh kedua setelah Ratu Merfolk, bahkan peringkatnya di atas seorang kultivator hebat seperti Ji Changfeng. Apa yang telah dia lakukan terhadap para pemakan api? Pada awalnya, Zuyan tidak menganggap Li Qingshan terlalu serius. Dia hanya mengusir manusia bodoh dengan khayalannya sendiri. Namun, setelah Li Qingshan menghancurkan seluruh kultus racun segudang dan membunuh 100.000 dukun pemakan tulang, Zuyan tidak lagi berani berpikir seperti itu lagi. Dia belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, namun dia sudah sangat kejam. Jika dia benar-benar mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, lalu apa yang akan terjadi padanya? Dengan usianya, hal itu pada dasarnya adalah hal yang lumrah. Dibandingkan dengan Ji Changfeng yang mendekati akhir masa hidupnya, dia adalah ancaman yang sangat menakutkan. Dia harus dihentikan sejak awal. Gong Yuan tiba-tiba menganggap Li Qingshan jauh lebih enak dipandang. Dibandingkan dengan Ji Changfeng, lelaki tua yang terlalu berhati-hati yang hanya ingin mempertahankan posisi netral, ini disebut memiliki pendirian yang teguh dan ambisi yang melambung tinggi. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia berhasil membunuh Raja Pemakan Api. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Zuyan, aku tidak menyangka kamu memiliki penglihatan yang bagus. Namun, masih belum diketahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Ratu Pemakan Api, apa yang kubilang? Saya punya keluhan dengan para pemakan api. Kamu seharusnya senang kamu tidak berselisih denganku di Aula Freilian sekarang. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak bergandengan tangan dengan kami untuk melawan musuh? Suara Gong Yuan melembut. Musuh dari musuhku adalah temanku.
Pada saat hidup dan mati ini, konflik kecil di masa lalu bukanlah apa-apa. Tentu, Li Qingshan terbang ke puncak gunung dan mengirimkan suaranya, namun, saya memiliki kondisi kecil. Saya mendengar bahwa Anda memiliki Heart of the Abyss. Jika Anda memberikannya kepada saya akan membantu Anda melarikan diri. Bagaimana tentang itu? Bagaimana kamu tahu? Ekspresi Gong Yuan sedikit berubah. Sangat sedikit orang yang mengolah semua air sampai akhir kehancuran. Bahkan di kalangan merfolk, tidak banyak orang yang tahu tentang Heart of the Abyss, jadi bagaimana seorang anak dari Provinsi Green bisa tahu begitu banyak? Sebuah ide terlintas di kepalanya. Kau tahu bibit malang itu? Jangan khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Yang saya tanyakan hanyalah apakah Anda akan memberikannya kepada saya atau tidak, kata Li Qingshan. Jangan pernah memikirkannya. Gong Yuan marah dengan tindakan Li Qingshan yang memanfaatkan situasi. Dia mengesampingkan kesan baik yang baru saja dia kembangkan. Terserah Anda, tapi saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Li Qingshan kembali ke posisi semula dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, terus menonton pertunjukan. Situasi saat ini memang berbahaya, namun setelah mempertimbangkannya dengan tenang, ia menemukan bahwa bahayanya tidak fatal. Sebaliknya, ini adalah sebuah peluang. Jika ketiga Raja Pemakan Api datang untuknya, maka dia benar-benar berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Bahayanya tidak kalah dengan saat dia menghadapi Raja Naga Laut. Namun, target utama mereka pada akhirnya tetaplah Gong Yuan, dan dia tidak percaya dia berada di urutan kedua. Begitu Ji Changfeng melarikan diri, mereka benar-benar akan menjadi musuh bebuyutan. Pentingnya membunuh Gong Yuan di Gunung Fire Melt akan berkurang drastis. Dengan mereka berdua di depan, dia yakin melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Nirvana Phoenix sudah cukup untuk menahan serangan fatal, dan tremor setan sapi miliknya cukup untuk menembus segel domain. Selama dia meninggalkan pulau kapal raksasa dan langsung menggunakan jimat pergeseran besar untuk melarikan diri, mustahil bagi para pemakan api untuk berpencar dan mengejarnya. Mungkin dia bahkan bisa melakukan sesuatu saat Gunung Fire Melt kosong. Ekspresi Gong Yuan menegang. Jika bukan karena musuh yang kuat ada di sampingnya, dia pada dasarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Li Qingshan. Dia menjadi ragu lagi, jangan bilang dia benar-benar punya cara untuk melarikan diri. Itu tidak mungkin. 3 segel api ilahi telah mengubah pulau kapal raksasa menjadi wilayah api. Bahkan aku tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri. Komunikasi mereka melalui indera jiwa hanya terjadi dalam sepersekian detik. Mereka tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Gunung tiang utama bergetar lembut. Lava panas melonjak di kaki gunung saat kobaran api berkobar dengan ganas. Formasi pelindung mengeluarkan gelombang cahaya untuk bertahan, tapi setelah kehilangan fondasinya, formasi itu dengan cepat meredup. Kamu akan mati, namun kamu masih keras kepala. Baiklah, aku akan membuatmu mati bersama dan mengirimmu ke akhirat bersama. Petik 2. Zhu Zai mendengus dingin. Tablet api bumi, menghasilkan cincin api. Api di pulau kapal raksasa semuanya melonjak menuju gunung tiang utama. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh gunung, mengubahnya menjadi gunung api. Ji Changfeng tidak lagi peduli untuk mengibarkan bendera Feilian. Dia fokus mengendalikan formasi pelindung. Bahkan rambut dan janggutnya diwarnai merah oleh cahaya api. Dia berseru, "Rekan Ye, apa yang membuatmu ragu?" Ye Duanhai tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Dalam hal kecakapan bertarung langsung, kemungkinan besar dia adalah yang terkuat di pulau itu sebagai seorang kultivator pedang hebat. Tuan Pavilion Ye, kami para pemakan api memiliki batasan yang jelas. Kamu harus pergi bersama muridmu. Namun, Anda harus mempertimbangkan kembali undangan yang mulia, atau api sekte Cloud Cell bahkan mungkin mencapai Pavilion South Sea Sword di masa depan. Petik 2. Zhu Yan berkata setelahnya, ini adalah perintah dari Raja Yue Selatan, sekaligus kepedulian terhadap kekuatan Ye Duanhai. Tujuan utama mereka kali ini adalah membunuh Gong Yuan. Jika musuh mendapatkan kultivator pedang hebat lainnya, itu akan menambah banyak variabel, jadi sebaiknya mereka melepaskannya saja. Silakan datang. Secercah cahaya dingin melintas di mata Ye Duanhai. Dia mengerti bahwa para pemakan api sengaja menyebut Raja Yue Selatan untuk membangkitkan kebencian mereka. Dia tidak pernah berencana untuk terlibat dalam kekacauan ini sejak awal, atau dia akan mengambil tindakan sejak lama. Tepat ketika dia hendak pergi bersama muridnya, dia menatap Li Qingshan lagi. Dia pernah setuju untuk membantu Li Qingshan, dan saat ini, sepertinya Li Qingshan paling membutuhkan bantuan. Jika Li Qingshan angkat bicara, dia akan benar-benar mendapat masalah. Dia memiliki keyakinan untuk melarikan diri setelah pertempuran hebat melawan para pemakan api, tetapi murid-muridnya mungkin semua akan mati di sini. Dia diam-diam memutuskan untuk tidak membawa begitu banyak orang bersamanya lagi di masa depan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia harus melakukan segala sesuatunya sendirian, tanpa ikatan atau ikatan apapun. Tuan Pavilion Ye, tidak perlu melihatku. Kamu boleh pergi. 3 pelahap api yang sangat sedikit tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Kamu juga bisa membawa Yu Wu Feng bersamamu. Kembalilah dan berkultivasi dengan benar. Setelah Anda memutuskan untuk menjalani kesengsaraan, saya akan menghapus sumpah darah. Petik 2. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya setelah begitu banyak kesulitan di sini. Rekan Li, bukankah kamu memotong jalanmu sendiri untuk bertahan hidup? Ji Changfeng panik, dan Gong Yuan juga sangat membenci Li Qingshan hingga dia mengertakkan gigi. Dengan begitu, situasinya menjadi sedikit lebih berbahaya. Mereka pada dasarnya telah kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Tidak perlu melihatku. Mereka tidak memiliki keluhan dengan para pemakan api, jadi mereka tidak pernah berencana untuk bertempur sejak awal. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa memohon pada orang lain untuk jalan hidup Anda sendiri?
Hanya ada pertempuran, kata Li Qingshan. Sungguh raja yang liar. Aku, Ye Duanhai, akan mengingat ini. Ye Duanhai menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan, menunjukkan sedikit rasa hormat. Bersama murid-muridnya, dia jatuh ke dalam formasi pedang dan bergegas keluar dari gunung tiang utama. Benar saja, para pemakan api membuka jalan. Lautan api terbelah, memungkinkan Ye Duanhai menyelam ke laut. Dia menghilang dalam sekejap mata. Tunggu, kami juga tidak punya keluhan dengan para pemakan api. Bukankah para pemakan api menarik garis yang jelas antara cinta dan benci? Tolong selamatkan hidup kami. Ya, saya selalu membenci merfolk. Saya tidak punya niat menjadi musuh gunung Fire Melt. Petik 2. Para penggarap Laut Selatan berseru dengan keras, bersumpah untuk memutuskan hubungan mereka dengan Sekte Cloud Cell dan merfolk dari Laut Selatan. Zhu Fen berkata, tahukah kamu apa yang paling dibenci oleh pemakan api? Orang lemah. Karena kalian terlalu lemah, kalian semua akan mati hari ini. Petik 2. Para penggarap Laut Selatan mengutuk keras, tapi itu hanya membuat Zhu Fen tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Zhu Yan, Raja Yan, ini sudah waktunya. Sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Aku sudah lama kehabisan kesabaran. Zhu Yan mengangkat tablet api manusia tinggi-tinggi ke udara. Kekuatan Zhu Fen dan Zhu Zai berkumpul padanya sendirian, dan tablet api manusia berkobar dengan api. Api manusia, keturunan dewa api. Kalian semua bisa mati. Petik 2. Api yang membakar gunung tiang utama tiba-tiba menyapu dan berkumpul. Dengan auman naga yang keras, seekor naga api bersiul keluar dari lautan api. Ia lengkap dengan sisik dan cakarnya, serta cakar dan giginya berbeda. Ia mengayunkan ekornya dengan kejam ke formasi, dan cahayanya berkedip-kedip. Itu dia, Li Qingshan mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan api surga dan api bumi, api manusia, agak terlalu lemah. Naga api memiliki kekuatan Raja Daemon biasa, tapi hanya itu yang ada. Dan bahkan dikatakan sesuatu seperti, kalian semua bisa mati. Gong Yuan tiba-tiba berkomunikasi dengan Li Qingshan dengan tergesa-gesa, jika kamu dapat membantuku membebaskan diri dari sini, aku akan meminjamkanmu Heart of the Abyss selama setahun. Aku akan meminjamkanmu Heart of the Abyss selama setahun. 10 tahun, 3 tahun, 5 tahun, baiklah. Seolah dia sangat khawatir, Gong Yuan segera menyetujui permintaan Li Qingshan. Dalam komunikasi singkat itu, auman naga lainnya terdengar. Kedua naga itu berenang ke sana kemari, dan ekspresi Gong Yuan menjadi semakin tegas. Tiba-tiba, punggung kedua naga itu membungkuk, dan sepasang kaki besar yang terkondensasi dari api berdiri di atas naga itu. Menatap ke arah kaki, sesosok tubuh raksasa berkelip masuk dan keluar dari lautan api, perlahan-lahan mulai terbentuk. Itu adalah dewa api raksasa yang berdiri di atas dua naga. Tubuhnya yang jelas seperti gunung, dan memancarkan aura primitif dan buas. Wajahnya terdistorsi dan tidak jelas dalam nyala api, namun setiap kultivator merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua kaget. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia pada dasarnya merasa seperti sedang menghadapi Raja Naga Laut, dan dibandingkan dengan Raja Naga Laut yang tidak dapat diprediksi, dewa api raksasa yang memancarkan aura kekerasan tidak diragukan lagi lebih ofensif. Sekali terjadi, pasti akan menggemparkan dunia. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir mampu menghadapinya secara langsung. Ketiga Raja Pemakan Api di udara semuanya bersemangat. Sambil memegang tablet api ilahi dengan kedua tangan, mereka membungkuk ke arah dewa api raksasa dari jauh. Bakar semuanya, Dewa Agung Zurong. Chapter 885. Para penggarap Laut Selatan dan para merfolk menutup telinga mereka dan terjatuh ke tanah, meratap ketakutan seperti manusia. Ya, mereka memandang manusia sebagai semut, tapi di hadapan dewa legendaris ini, bukankah mereka juga seperti semut? Belum lagi bangkit untuk bertarung, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Ini adalah perbedaan besar dalam sifat mereka. Raungan itu hanyalah raungan untuk melampiaskan. Itu sama sekali bukan sebuah serangan. Li Qingshan juga merasakan darahnya melonjak saat telinganya berdenging. Dia menggunakan penyuruh dengan tergesa-gesa untuk menenangkan diri. Ini jelas bukan Dewa Api Zurong yang sebenarnya. Ia bahkan tidak bisa langsung turun seperti Qiongqi. Paling banyak hanya ada sedikit auranya. Dia bahkan tidak memiliki kesadarannya sendiri, namun dia sudah sangat kuat. Sungguh spektakuler. Li Qingshan, kenapa kamu belum melakukan apa-apa? Gong Yuan mundur selangkah hampir secara naluriah. Air seharusnya dapat melawan api, tapi melawan keberadaan seperti dewa seperti ini, bahkan dia telah kehilangan kepercayaan diri untuk muncul sebagai pemenang. Tablet api ilahi benar-benar merupakan artefak ilahi dari kerajaan pemakan api. Mereka membentuk formasi, menutup wilayah tersebut, membombardirnya dengan api surgawi, dan mendidih dengan api duniawi. Pada akhirnya, itu semua untuk memanggil dewa yang disembah oleh para pemakan api, Zurong. Kamu adalah Ratu Merfolk yang perkasa, namun kamu menaruh harapanmu pada manusia kesusahan surgawi kedua sepertiku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Hati iblis di tubuh Li Qingshan berkedip-kedip. Ki iblis yang melonjak terkondensasi menjadi satu set baju besi iblis. Sebelum dia menyadarinya, matanya sudah memerah. Wajahnya tersembunyi di balik helm bertanduk, tapi senyumannya tidak berubah. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan. Untuk pertama kalinya, Gong Yuan tidak lagi menganggap keberaniannya begitu menjijikkan. Faktanya, dia bahkan merasa sedikit lega karena dia menolak mengakuinya. Tidak ada orang biasa yang bisa tetap bersemangat sebelum keberadaan seperti itu. N kecil di sampingnya bahkan lebih aneh lagi. Dia tetap tanpa ekspresi, seolah dewa api raksasa itu tidak ada sama sekali. Li Qingshan menyesuaikan helmnya dan merasakan berbagai kekuatan gelap gulita. Dia mengangguk pada N kecil di sampingnya.
Dengan dua suara gemuruh, Dewa Api Raksasa itu menunggangi naga api itu, mengulurkan lengannya dan melingkarkannya di sekitar sebagian kecil gunung. Formasi pelindung terpelintir dan runtuh, akan hancur dalam sekejap. Dewa Api Raksasa tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan membenturkan kepalanya ke puncak gunung, membuat jiwa semua orang meninggalkan tubuh mereka. Li Qingshan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia melangkah, mempercepat, dan melebarkan sayapnya untuk menyerang Dewa Api Raksasa. Apakah dia lelah hidup dan mencari kematian? Apakah itu para pemakan api yang tinggi atau para penggarap biasa di Laut Selatan? Mereka semua memikirkan hal yang sama. Li Qingshan adalah orang pertama yang keluar dari formasi mantra. Dia masih beberapa ratus meter jauhnya, tapi gelombang panas yang menyapu ke arahnya telah mengubah armor iblisnya menjadi merah terang. Wajah buram Dewa Api Raksasa memenuhi pandangannya, penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Dibandingkan dengan Dewa Api Raksasa yang tingginya beberapa ratus sang, dia tidak berarti apa-apa seperti serangga. Rasa bahaya dan ketakutan menjerit di dalam hatinya, namun juga membuat darahnya mendidih dan terbakar, memberinya semacam kebebasan yang bisa mengesampingkan segalanya. Dalam jarak 1000 kaki, helmnya melunak, armornya meleleh, dan ki iblisnya habis. Dalam jarak 10 sang, dagingnya terbakar, dan tulangnya terlihat. Dia juga terbakar merah. Saat dia melemparkan dirinya ke dalam api, dia mendorong tangan kanannya ke depan, dan lapangan asura muncul di tangannya. Pusaran berwarna darah itu berputar dan melebar. Itu seperti mulut besar menganga yang menelan Dewa Api Raksasa. Cahaya api yang memenuhi sekeliling tiba-tiba meredup, yang justru membuat orang-orang di gunung merasa agak tidak nyaman. Mereka saling memandang. Apa yang terjadi? Itu bukan hanya Dewa Api Raksasa. Bahkan Li Qingshan pun lenyap. Seorang pria berambut merah dan bermata merah muncul di udara, memegang Asura Field di tangannya. Dengan cepat, dia kembali ke puncak gunung Cloud Cell, menyerahkan lapangan Asura yang panas dan bergetar kepada Little N. N kecil berkata dengan acuh tak acuh, si pemadam kebakaran telah disegel untuk sementara. Jika kamu tidak melawannya sekarang, kapan kamu akan melawannya? Baiklah, Raja Liar benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hari ini, aku akan melawan para pemakan api sampai mati. Ji Changfeng tiba-tiba merobek pakaiannya yang longgar, memperlihatkan tubuhnya yang tua namun kokoh. Kemudian dia mengayunkan bendera Feilian di tangannya, dan aula Feilian runtuh dengan keras, menghasilkan deru angin yang melengking. Angin puyuh keluar dari debu dan bersiul. Ji Changfeng melompat dan kebetulan menaiki angin puyuh. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa angin puyuh adalah binatang suci Feilian dari mural. Jika Zurong adalah dewa api, maka Feilian adalah dewa angin. Meskipun ia jauh dari Dewa Api Raksasa yang dipanggil oleh 3 Raja Pemakan Api dengan tablet Dewa Api, ia masih memiliki kekuatan setelah disembah oleh Sekte Cloud Cell selama beberapa milenium. Itu setara dengan Raja Daemon kesusahan surgawi ketiga awal, dan kecepatannya sangat cepat. Sosok Ji Changfeng dan Feilian keduanya kabur. Hanya hembusan angin panjang yang naik ke udara, menyerang ketiga Raja Pemakan Api. Gong Yuan mengayunkan tongkat kristalnya dan menghasilkan seberkas cahaya biru dingin, yang langsung menargetkan yang terlemah dari ketiganya, Zuyan. Apa yang sedang terjadi? Zuyan, suruh Dewa Api untuk menghancurkan harta karun misterius. Zhu Fen berteriak, mengayunkan tablet api surga untuk memblokir serangan cepat dan ganas Ji Changfeng. Mereka telah memanggil Dewa Api Raksasa bersama-sama. Awalnya, mereka berada pada kondisi terkuatnya, tetapi sekarang, mereka berada pada kondisi terlemahnya. Tidak, aura Dewa Agung Zurong terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Zhu Yan mengerutkan kening. Saat dia menghindari cahaya dingin yang datang, dia mencengkeram tablet api manusia dengan kuat, memerintahkan Dewa Api Raksasa untuk menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dewa Api Raksasa itu terlalu kuat. Tidak mungkin dia mengendalikannya dengan mudah. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan perintah sederhana. Sebenarnya hanya ada satu cara untuk menyerang. Paling-paling, dia hanya bisa memilih target untuk diserang. Adapun cara menyerang, itu semua tergantung pada naluri Dewa Api Raksasa. Dewa Api Raksasa itu sangat kuat, tetapi ia tidak memiliki kecerdasan apapun. Ia hanya mewarisi sepotong kehendak Dewa Api Zurong untuk maju dengan gagah berani dan menghancurkan segalanya, itulah sebabnya ia menyerang terlebih dahulu ke lapangan Asura. Kalau tidak, tidak ada ahli kesengsaraan surgawi ketiga yang bisa terjebak di lapangan Asura dengan mudah. Kalian berdua laki-laki bahkan tidak sebaik aku, seorang wanita. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya harta karun misterius dengan ruangnya sendiri. Dewa Api akan segera menghancurkannya, dan pada saat itu akan terjadi, menjadi kematian mereka. Dengan kami bertiga bekerja bersama dan tablet api ilahi di tangan kami, apakah menurut Anda mereka akan dapat melarikan diri? Petik 2. Dengan itu, Zhu Fen dan Zhu Yan kembali sadar. Tablet api ilahi pastinya tidak hanya terdiri dari 3 sumbu ini. Itu memiliki formasi kombinasi. Mereka menstabilkan pijakan mereka, hanya bertahan dan tidak menyerang, menunggu Dewa Api Raksasa itu membebaskan diri. Tidak peduli apa yang dilakukan Ji Changfeng dan Gong Yuan, mereka tidak dapat menembus formasi paling sederhana dari ketiganya dengan segera. Dewa Api Raksasa tidak melepaskan diri secepat yang dibayangkan oleh para pemakan api. Kedua belah pihak sangat khawatir. Apa yang terjadi? Mustahil bagi harta karun misterius untuk memiliki kekuatan penyegelan sebesar itu. Apakah ada eksistensi kuat yang tersembunyi di dalamnya yang membuat Dewa Api Raksasa itu sibuk? Atau hanya Li Qingshan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, Dewa Api Raksasa masih akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Di lapangan Asura, Li Qingshan berdiri di tanah dan menatap ke atas. Dia menemukan Dewa Api Raksasa itu bahkan lebih gigih, tekanannya seperti dewa. Chapter 886. Panas terik yang dipancarkan Dewa Api Raksasa dengan cepat menguapkan uap air di lapangan Asura.
Awan besar dan kabut memenuhi udara, diterangi oleh cahaya api, berubah menjadi merah terang. Hutan dibakar, dan asap hitam menyatu dengan awan. Mengaum, dewa api raksasa itu meraung ke arah semut di depannya. Tanpa halangan formasi, Li Qingshan benar-benar dapat merasakan kekuatan raungan ini. Rasanya seperti topan yang sedang lewat. Tanah dan bebatuan di sekitarnya terhempas ratusan mil jauhnya, meleleh menjadi magma di udara. Dewa api raksasa menoleh, siap menerobos wilayah ini. Meskipun tidak memiliki banyak kecerdasan, ia memiliki kesadaran tempur paling dasar. Dengan kekuatan dan wilayah semut itu, ia seharusnya menjadi abu setelah menerima auman ini secara langsung. Namun di saat berikutnya, dewa api raksasa itu menoleh lagi. Jika wajah api yang buram tidak bisa membuat ekspresi, maka itu pasti akan menjadi kejutan dan keraguan. Di tengah asap dan magma yang mendidih, Li Qingshan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Rambut merahnya menari-nari, dan mata merahnya seperti api saat dia menatap dewa api raksasa itu. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya, dan tubuhnya dengan cepat mengembang hingga tingginya hampir 100 meter. Baru saja, dia berhenti. Rambutnya seperti api, dan kulitnya seperti besi hitam. Dia seperti setan. Kuku sapinya melangkah maju, dan bumi retak. Dia meraung ke langit, dan angin menjadi kencang. Hembusan angin berputar dan bergulung seperti naga, menyerbu ke awan, menembus lapisan api dan meledakkan wajah dewa api raksasa itu. Percikan beterbangan kemana-mana. Dewa api raksasa itu mengangkat kepalanya sedikit, tapi itu saja. Bahkan ketika Li Qingshan mengeluarkan nafas iblis harimau dengan kekuatan penuh, dia sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Namun, dia telah mencapai tujuannya untuk memprovokasi dia 100%. Mengaum, dewa api raksasa sangat marah. Api di tubuhnya menyala dengan liar, dan dia menerjang Li Qingshan dengan naga api. Bahkan jika tubuh Li Qingshan telah tumbuh ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir setara dengan bangunan 100 lantai di kehidupan sebelumnya, dibandingkan dengan dewa api raksasa ini, perbedaannya seperti perbedaan antara seorang anak kecil dan orang kuat. Saat dewa api raksasa mendekat, suhu tubuhnya terus meningkat. Panas, meleleh, mendidih. Tidak ada peluang menang jika aku melawannya secara langsung. Li Qingshan membuat keputusannya. Sayap Phoenix yang megah tiba-tiba terbuka lebar, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan sayap angin. Tubuh besarnya membubung ke awan, dan dia akan menggunakan teknik telapak tangan yang turun dari langit lagi ketika panas terik mendekat dengan cepat. Sosok raksasa dewa api raksasa muncul dari awan, dan dia terbang di atas naga kembar. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Li Qingshan. Telapak tangan raksasa yang menyala menutupi langit dan datang bersiul ke arahnya. Li Qingshan mengangkat alis merahnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia hanya merasakan kaki kanannya menegang dan memanas. Dewa api raksasa menangkap Li Qingshan dan melompat turun dari naga api, melemparkannya ke sebuah bukit kecil. Ledakan, bukit itu seketika berubah menjadi cekungan. Seluruh tubuh Li Qingshan terasa seperti akan terbelah. Kedua naga api itu melingkari dirinya dan mengunci lengannya erat-erat seperti rantai. Mereka memuntahkan dua aliran api naga yang berkobar, ingin membakarnya hidup-hidup menjadi abu. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Tidak hanya sulit untuk menang, tapi saya bahkan tidak bisa melawannya. Aku bahkan tidak bisa lari. Tapi inilah lawan yang saya inginkan. Jika saya bahkan tidak mengalami krisis hidup dan mati, bagaimana saya bisa menembus tingkat kelima dari Demon Harimau? Petik 2. Gemetar iblis kerbau. Li Qingshan meraung dengan marah. Retakan hitam memoyak api di sekelilingnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala kedua naga api itu, membanting keduanya dengan keras. Baru saat itulah dia membebaskan diri. Tangan dewa api raksasa itu bergetar dan membeku di udara. Namun, ia masih mengepal erat tanpa melepaskannya. Ini adalah kemampuan mistik paling kuat dari Li Qingshan yang selalu berhasil, tetapi tidak dapat menghancurkan lawan sekuat itu secara langsung. Li Qingshan menggunakan kekuatan iblis sapi dan meninju pergelangan tangan dewa api raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan getaran bersiul. Baru pada saat itulah dewa api raksasa itu akhirnya melepaskannya, membiarkannya menarik kakinya. Dagingnya sudah habis terbakar, hanya menyisakan tulang kakinya yang terbakar berwarna merah cerah. Namun, dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Alih-alih mundur, dia maju dan melemparkan dirinya ke arah dewa api raksasa, membanting tinjunya ke wajah dewa raksasa itu. Api melonjak dan tersebar. Wajah buram dewa api raksasa itu juga tersebar secara paksa. Namun, Li Qingshan tidak merasa berpuas diri sedikit pun, karena itu bukan karena pukulannya yang cepat atau ganas, melainkan karena dewa api raksasa itu tidak berniat mengelak atau melarikan diri. Itu secara langsung menghadapi serangannya dengan sebuah serangan. Sebelum dia bisa menikmati kenikmatan menamparkan wajahnya, kekuatan yang membara dan keras menghantam dadanya, dan suara patah tulang terdengar. Li Qingshan terlempar puluhan kilometer jauhnya dan terhempas dengan keras ke gunung salju yang besar. Baru saat itulah dia berhenti. Es kokoh dan batu-batu besar runtuh, hampir menguburnya. Sebelum dia sempat bangun, sensasi panas kembali menyerang wajahnya. Bum 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 bum. Dewa api raksasa mengayunkan tinjunya dengan marah. Tinju itu menghujani tubuh Li Qingshan. Itu bukan hujan biasa, melainkan hujan meteor. Kekuatan setiap pukulan setara dengan hujan meteor. Gunung salju besar itu berguncang dengan hebat, atau mungkin tidak bisa lagi disebut gunung salju lagi, karena semua es dan salju telah menguap. Ribuan ton batuan yang runtuh telah meleleh menjadi magma yang menghanguskan. Li Qingshan tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Dia dipukul ke gunung lagi dan lagi. Di saat seperti ini, kemampuan seperti apa yang harus dia gunakan? Kemampuan apa yang bisa dia gunakan? Kekuatan getaran. Tidak berguna. Cangkang mendalam penyuh roh. Tidak berguna. Mata iblis harimau mimpi buruk. Tidak berguna.
Tidak berguna, tidak berguna, semuanya tidak berguna. Melawan kekuatan luar biasa seperti itu, bahkan jika dia memiliki 1000 variasi dan 10.000 kemampuan, itu tidak ada gunanya. Serangannya tidak menimbulkan ancaman, dan pertahanannya rapuh seperti kertas. Sepertinya dia hanya bisa menerima nasibnya dan menerima kematian. Namun, Li Qingshan tidak mengaku kalah. Dagingnya terbakar menjadi abu, dan tulang-tulang harimau yang ia banggakan pun retak-retak. Saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri dari lapangan Asura. Nyala api pada dewa api raksasa itu begitu kuat hingga kekosongan pun terdistorsi karena panas. Tidak ada cara untuk berteleportasi. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, hanya kematian yang menantinya. Bahkan hingga saat ini, dia belum memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Sebaliknya, dia malah terjerumus ke dalam bahaya yang fatal. Kekuatan besar iblis kerbau tenggelam ke dalam lumpur, bertahan dan tak bergerak seperti bumi. Kekuatan ilahi bumi. Petik 2. Li Qingshan menyerah begitu saja pada semua upaya untuk menyerang dan bertahan. Dia menyatukan seluruh kesadarannya ke dalam bumi tanpa batas dan mengaktifkan kekuatan ilahi bumi. Tiba-tiba, dia memasuki dunia menakjubkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi bagian dari bumi, diam-diam menahan hembusan angin, embun beku, hujan, dan salju selama miliaran tahun, menopang laut dan langit. Tinju api yang mengamuk terus-menerus membombardir tubuhnya, lalu ditarik ke pegunungan dan bumi. Kecepatan tubuhnya runtuh dan hancur tiba-tiba melambat. Jadi begitu, Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu. Di masa lalu, tidak peduli kapan atau melawan musuh manapun, dia tidak pernah seperti ini, menyerah pada semua tindakan dan menahan semua serangan. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan ilahi bawaan, kekuatan bumi. Tetap saja, gerakan ini sedikit tidak berguna dalam pertarungan. Saya tidak bisa menyerang, saya tidak bisa bertahan, dan saya bahkan tidak bisa melarikan diri. Bukankah ini hanya karung pasir besar? Aku tidak bisa begitu saja mengalihkan semua seranganku ke bumi. Akan tiba waktunya di mana aku tidak bisa bertahan jika aku terus dipukuli. Petik 2. Namun, setidaknya untuk saat ini, karung pasir besar, miliknya masih memainkan peran tertentu. Hal ini memungkinkan dewa api raksasa untuk melontarkan lebih banyak pukulan. Garis-garis retakan mendaki gunung besar bersalju. Saat Li Qingshan menyalurkan kerusakan ke bumi, gunung bersalju besar itu runtuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Tubuh Li Qingshan juga berada di ambang kehancuran. Serangan dewa api raksasa tiba-tiba berhenti. Ia mengepalkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Api di tubuhnya meredup dan berkumpul di kepalan tangannya. Ia mengangkat mereka tinggi-tinggi seperti obor, berkobar seperti matahari dan menghanguskan langit. Kemudian, ia mengayunkannya ke bawah dengan keras seperti komet yang jatuh, menabrak bumi. Tulang harimau Li Qingshan hancur, dan gelombang udara menyapu seluruh lapangan Asura. Gunung besar bersalju itu bergetar hebat, lalu runtuh dengan suara gemuruh, menguburnya seperti kuburan baru. Dewa api raksasa itu mundur beberapa langkah. Seolah lelah, tiba-tiba ia menoleh. Pada saat inilah komandan Asura yang memegang kapak perang raksasa turun dari pusaran berwarna darah di langit. Pertarungan sengit antara dewa api raksasa dan Li Qingshan, atau lebih tepatnya, penindasan sepihak telah memicu pertempuran dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu diserap oleh lapangan Asura, dan komandan Asura lainnya dipanggil. Saat komandan Asura melihat dewa api raksasa itu, matanya membelalak. Dewa api Zurong. Mengaum, dewa api raksasa mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan komandan Asura memblokirnya dengan kapak tempurnya secara naluriah, hanya untuk diterbangkan oleh kekuatan yang tak terhentikan. Tubuhnya berubah menjadi abu di udara, tidak dapat pulih tidak peduli seberapa besar kekuatan hidupnya. Kapak perang itu meleleh menjadi sebongkah logam. Setelah dengan mudahnya berurusan dengan seekor lalat, dewa api raksasa itu hendak keluar dari dunia ketika tiba-tiba ia menoleh ke belakang dan menatap ke arah gunung bersalju yang runtuh. Aura yang telah dihancurkannya secara pribadi merembes keluar dari batu sekali lagi. Ledakan, ribuan ton batu runtuh, dan Li Qingshan melompat keluar. Nirvana burung Phoenix telah terlahir kembali dalam api, jadi dia sama sekali tidak terluka. Dia berkata kepada dewa api raksasa, jangan khawatir. Masih ada ronde kedua. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, api berkobar. Cangkang mendalam Spirit Turtle, blokir. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan potongan cangkang mendalam penyuruh berkumpul menjadi dinding halus seperti cermin. Di bawah serangan dewa api raksasa, itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum hancur dengan dentang. Li Qingshan menyilangkan tangannya dalam posisi bertahan, tapi dia terpesona lagi. Dia menyesuaikan postur tubuhnya di udara dan menstabilkan dirinya, tetapi secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Dia akhirnya bisa melihat peluang kemenangan. Jika terjadi sebelum Nirvana, cangkang mendalam penyuruh tidak akan memiliki fungsi pertahanan sama sekali selain mengganggunya dan menyia-nyiakan ki daemonnya. Begitu perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, bahkan teknik terhebat pun akan menjadi trik yang sia-sia. Tapi sekarang berbeda. Setelah serangkaian serangan hebat, nyala api pada dewa api raksasa itu sudah sedikit meredup dibandingkan awal. Bahkan tubuhnya sedikit menyusut. Meskipun masih jauh lebih besar dari Li Qingshan, kekuatannya jelas menurun. Ini adalah kelemahan terbesar dari dewa api raksasa. Meskipun ia bisa menyaingi Raja Naga Laut pada puncaknya, ia bukanlah makhluk hidup. Kekuatannya akan terkuras habis. Awalnya, ini bukanlah sebuah cacat. Jika berada di pulau kapal raksasa di mana lahar mengalir dan api berkobar, dewa api raksasa itu akan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Itu pada dasarnya bisa menghancurkan dan menghancurkan semua keberadaan. Namun, di lapangan Asura, tidak ada peluang untuk menambah kekuatannya. Setiap keping yang digunakannya berkurang satu keping.
Justru karena penilaian inilah Li Qingshan cukup berani untuk menyeretnya ke lapangan Asura untuk bertempur sampai mati. Dia telah melakukan upaya kelahiran kembali untuk menghabiskan kekuatan Dewa Api Raksasa itu. Kalau tidak, saat ia haus akan pertempuran, ia tidak suka membuang nyawanya. Chapter 887. Namun, betapapun kecilnya peluangnya untuk menang, itu berbeda dengan tidak memiliki peluang sama sekali. Yang paling penting adalah berbagai kemampuannya mulai berperan. Saat ini, cangkang mendalam milik penyuruh hanya memblokir selama sepersekian detik, tapi itu mencerminkan sebagian dari kerusakannya. Kekuatan serangan Dewa Api Raksasa terhadapnya telah melemah setidaknya 30%, itulah sebabnya dia bisa menahannya. Jika aku dibunuh lagi, aku akan benar-benar mati. Namun, inilah yang Anda sebut pertarungan sesungguhnya sampai mati. Jika saya tahu saya bisa terlahir kembali dan selalu berpikir untuk melarikan diri, bagaimana saya bisa menembus lapisan kelima iblis harimau? Li Qingshan mengeluarkan auman harimau yang ganas, tetapi matanya menjadi setenang laut dalam. Tiba-tiba, samar-samar dia melihat lintasan takdir. Dalam sekejap, Dewa Api Raksasa tiba di hadapannya. Api berkobar dan gelombang panas melonjak. Saya melihatnya. Mata Li Qingshan berbinar, dan dia melihat bayangan muncul di Dewa Api Raksasa. Tangan kirinya meninju sementara tangan kanannya membentuk cakar, siap menyerang. Bagian yang paling berbahaya adalah kedua naga di bawah kakinya terbang, ingin melingkari kakinya. Hatinya tenggelam. Jika dia menunggu Dewa Api Raksasa itu benar-benar menyerang sebelum menghindar, itu mustahil. Begitu dia ditangkap lagi, yang menunggunya hanyalah dibakar sampai mati. Sesaat kemudian, bayangan itu menjadi nyata. Benar saja, Dewa Api Raksasa menyerang seperti itu. Dalam kekerasannya yang tak ada habisnya, ia menunjukkan naluri berperang yang kuat. Gravitasi bumi. Sebuah gaya gravitasi yang kuat tiba-tiba muncul antara Li Qingshan dan Dewa Api Raksasa, dengan cepat menutup jarak dan memaksanya masuk ke dalam pelukan Dewa Api Raksasa. Jurus membunuh Dewa Api Raksasa itu segera meleset, dan ia menyapu dadanya. Iblis harimau menggali hati. Api melonjak dari dada dan perut Dewa Api Raksasa itu, memuntahkan meteor yang menghantam Li Qingshan satu demi satu. Nyala api berkobar, dan dalam gemuruh itu, Li Qingshan terlempar lagi. Luka bakar di dadanya sangat dalam, tapi dia tersenyum. Jadi kamu bukannya tanpa kelemahan. Li Qingshan tiba-tiba membentangkan sayap Phoenix-nya dan bergegas ke awan. Tempat di mana dia awalnya berdiri menjadi lautan api dan magma. Dewa Api Raksasa berdiri di dalamnya, mengaum ke langit dan terbang ke udara dengan naga api. Retakan hitam pekat dan nyala api terus-menerus terjalin di langit. Dua sosok besar menari-nari di langit, saling mengejar dan membunuh. Terkadang mereka saling mendekat, dan terkadang mereka berpisah. Lapangan Asura, yang terbentang beberapa ratus mil, sungguh terlalu kecil. Bagi mereka, itu seperti sangkar besar, tidak membiarkan siapapun melarikan diri sama sekali. Li Qingshan tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Api Raksasa secara langsung. Dengan ramalan kura-kura roh, dia selalu meramalkan pergerakan musuh dan menyelesaikan krisis di saat kritis. Terkadang, dia melakukan serangan balik. Segel Dewa Air di tubuhnya terus-menerus mentransfer kekuatan spiritual yang terkumpul di rawa mimpi awan besar kepadanya untuk mempertahankan aura iblis dalam jumlah yang cukup. Namun, konsumsi pikirannya tidak dapat dipenuhi. Meskipun teknik ramalan untuk memprediksi pergerakan musuh sangat kuat, teknik ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Terutama dalam pertempuran sengit seperti itu, lautan kesadaran sedikit melonjak dan jutaan riak muncul. Jika bukan karena Dewa Api Raksasa bukanlah seorang kultivator sejati dan hanya memiliki sedikit aura Dewa Api, jika tidak, setiap kultivator hebat akan memiliki kemampuan untuk mengganggu ramalan. Penyuruh saat ini tidak mampu melakukan dewa sama sekali. Hanya jika ia mencapai lapisan kelima dan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga barulah ia mampu menekan dan menghilangkan gangguan tersebut. Dewa Api Raksasa tiba-tiba berhenti dan mendarat lagi di tanah. Kedua naga api itu melingkari tubuhnya seolah-olah kehilangan minat untuk mengejar Li Qingshan. Li Qingshan akhirnya mengatur napas. Matanya yang tenang dan tenteram kembali normal, tapi ada sedikit kelelahan yang mendalam. Dia telah menggunakan gerakan ini sampai dia tidak bisa menggunakannya lagi. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatur napas, perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal pertempuran hingga saat ini memenuhi hatinya. Dewa Api Raksasa melebarkan kakinya dan berdiri di tanah. Gelombang api berkumpul di tangan kanannya, berubah menjadi tombak lurus berwarna merah tua. Ia mencengkeram tombak api dengan kuat, dan tubuhnya menegang. Ia mengangkat lengan kanannya, mengambil posisi melempar. Itu seperti gambaran dewa yang mengangkat tombak dan memburu binatang raksasa di zaman purba. Gambar ini dibekukan dalam mural gua, menjadi gambar yang tidak bisa padam. Itu bukanlah perpindahan dari metode kultivasi apapun, tetapi sesuatu yang melampaui semua metode dan teknik kultivasi. Pada saat itu, Dewa Api Raksasa yang awalnya hanyalah kondensasi kekuatan yang luar biasa tampaknya memiliki keilahian yang sangat mulia dan primitif. Wajahnya yang buram tiba-tiba membuka matanya dan menatap Li Qingshan. Itu bukanlah api, tapi semua keinginannya untuk bertahan hidup, berkumpul di tombak ini. Li Qingshan merasa bahwa dia adalah binatang raksasa yang akan diburu. Dia langsung menekan lautan kesadarannya yang bergejolak, dan matanya menjadi tenang sekali lagi. Dia melihat lintasan tombak api, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Seolah-olah takdir telah menimpanya. Ketakutan dan keputusasaan membuat lautan kesadarannya tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Apakah dia akan mati di sini? Tapi terus kenapa? Senyuman muncul di wajah Li Qingshan. Masalah hidup dan mati bukanlah hal yang luar biasa. Dia tidak ingin mati dengan ekspresi konyol di wajahnya. Karena aku tidak bisa menghindarinya, ayo. Dewa Api Raksasa melemparkan dengan sekuat tenaga. Tombak itu seperti bintang jatuh yang menembus langit, menembus Li Qingshan dalam sekejap.
Percikan api yang meledak praktis mewarnai seluruh langit lapangan Asura. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan seperti ini, bahkan Gong Yuan atau Ji Changfeng pun tidak. Ini adalah serangan yang bisa membunuh Raja Daemon biasa. Dewa api raksasa itu menurunkan tangannya, dan api di tubuhnya meredup secara signifikan. Dilihat dari naluri bertarungnya, Li Qingshan pasti sudah mati, tetapi karena keanehan yang baru saja terjadi, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia menyaksikan api di langit menghilang, dan api di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ini karena Li Qingshan, yang jelas-jelas telah hancur berkeping-keping, benar-benar muncul di depan dewa api raksasa itu sekali lagi. Tubuhnya dipenuhi luka bakar, namun tidak berakibat fatal. Dia berkata, babak kedua sudah selesai. Sekarang babak terakhir. Di dalam tubuhnya, jimat ilahi ciptaan agung mengalir dengan cahaya warna-warni. Hampir seluruh cahayanya telah memudar, dan ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan tubuh palsu untuk menerima pukulan tombak sebagai gantinya. Pada awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan, karena kesadaran dewa api raksasa telah mengunci dirinya dengan kuat. Mungkin karena telah terkontaminasi oleh darah Raja Kerang dari Laut Meraj, keberadaan yang diciptakannya sama nyatanya dengan mimpi, melebihi kekuatan normal dari jimat ilahi penciptaan agung. Itulah mengapa hal itu bisa menipu kesadaran dewa api raksasa. Dewa api raksasa itu berdiri diam, dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya kurang dari 600 meter, dan bahkan kedua naga api telah bergabung ke dalam tubuhnya. Sementara itu, api di tubuhnya kembali menyala dengan ganas. Ia mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi ke udara lagi, dan membuat gerakan melempar. Nyala api berkumpul menjadi tombak yang diarahkan secara diagonal ke Li Qing. Li Qingshan berlari dengan liar menuju dewa api raksasa. Jika dia menunggu tombak ini dilempar, dia akan mati. Angin menderu-deru melewati telinganya, dan jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya seperti akan hancur. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam sekejap kini terasa begitu jauh. Dia menyaksikan tanpa daya saat dewa api raksasa itu mengangkat lengannya hingga batasnya dan tiba-tiba mengayunkannya ke depan, ujung tombaknya mengarah tepat ke dahinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Ini adalah pertarungan binatang buas yang terpojok, dan yang ada hanyalah kegilaan. Raungan tak sadar keluar dari mulutnya, dan berubah menjadi auman harimau. Niat membunuh melonjak, dan niat bertarung mendidih. Pusaran berwarna darah berputar tanpa henti, tapi tidak ada lagi komandan Asura yang turun. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia Asura, dan dia sedang berkomunikasi dengan alam Asura yang luas dan misterius. Dari kedalaman pusaran, sebuah kehendak yang menakjubkan dan dahsyat ditembakkan dan berkumpul di tubuhnya. Tampaknya dipenuhi dengan pujian dan kegembiraan. Tubuh Li Qingshan tiba-tiba menjadi ringan, dan kekuatan baru keluar dari tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan dia menerkam ke depan. Dewa api raksasa itu melemparkan dengan sekuat tenaga, tetapi tombak itu tidak terlepas dari tangannya. Ia digenggam erat oleh cakar harimau yang ganas, dan hancur berkeping-keping. Terdengar suara keras, dan kobaran api meluas hingga ratusan kilometer. Nyala api menghilang, dan tubuh dewa api raksasa itu menyusut beberapa ratus meter lagi. Di depannya berdiri kerangka ganas yang tingginya lebih dari 100 meter. Daging dan darahnya telah habis dimakan api, namun ia masih berdiri tegak. Itu berkedip dengan kilau logam, dan tidak ada satupun retakan di atasnya. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan dibunuh oleh dewa api raksasa 2 kali, dia akhirnya berhasil menembus lapisan kelima dari Demon Harimau. Rongga matanya yang kosong menatap dewa api raksasa di depannya, dan tidak ada lagi sedikit pun kelemahan. Mengaum, mengaum. Dewa api raksasa dan Li Qingshan mengeluarkan raungan marah pada saat bersamaan. Api dan angin kencang berbenturan dengan intens, dan keduanya berimbang. Segera setelah itu, 2 tubuh yang hampir sebesar satu sama lain bertabrakan dengan hebat. Tangan besi bergetar, dan meteor yang berapi-api menghujani tubuh pihak lain dengan panik. Namun, tak satu pun dari mereka mundur selangkah, dan mereka melawan serangan demi serangan. Boom, 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 boom. Seolah-olah guntur meledak di lapangan Asura. Pusaran berwarna darah berputar dengan cepat, dan komandan Asura lainnya jatuh dari langit. Dia tersapu setelah pertempuran, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak ada yang peduli tentang hal itu. Tulang harimau Li Qingshan hangus menjadi merah, seolah-olah itu adalah baja yang baru saja ditempa di tungku. Tidak hanya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melunak, tetapi mereka bahkan menjadi semakin padat di bawah pengaruh api. Namun, Li Qingshan masih dirugikan. Meskipun dia telah menembus lapisan kelima dari Demon Harimau, dalam hal kekuatan murni, dia masih kalah dengan dewa api raksasa yang sangat lemah. Tapi peluangku untuk menang sekarang adalah 100%. Li Qingshan berkata dengan percaya diri. Maka situasinya mulai berbalik. Tinju Li Qingshan mendarat di wajah dewa api raksasa itu. Karena tidak dapat menahannya, dewa api raksasa itu mundur selangkah. Ini adalah pertama kalinya ia mundur sejak awal pertempuran. Lalu, kedua kalinya, ketiga kalinya. Kuku besi Li Qingshan maju, mengabaikan serangan balik dewa api raksasa. Serang, serang, serang. Dewa api raksasa itu terhuyung mundur, semburan api keluar dari tubuhnya. Wajah aslinya yang buram menjadi semakin buram, dan api di tubuhnya melemah dengan kecepatan yang terlihat. Li Qingshan memiliki kekuatan bumi dan segel dewa air. Kekuatannya tidak ada habisnya, dan ki iblisnya tidak ada habisnya. Dia secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan baru dari lapisan kelima iblis harimau dalam pertempuran, dan semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Namun, dewa api raksasa tidak dapat diisi ulang sama sekali. Saat pertempuran berlangsung, tubuh dewa api raksasa itu menyusut hingga kepalanya lebih pendek dari Li Qingshan. Seolah-olah ia juga bisa merasakan kekalahan yang akan datang, ia mengeluarkan raungan marah. Namun,
Hal ini membalikkan situasi kemundurannya yang terus-menerus. Semut yang awalnya tidak berarti telah menjadi binatang buas yang tidak dapat dilawannya. Cakar tulang raksasa itu mencengkeram leher dewa api raksasa itu, dan mulut besar dengan taring yang bersilangan mengeluarkan deru angin. Itu adalah tawa yang gila. Iblis harimau mencuri hati. Cakar kanan Li Qingshan menusuk jauh ke dalam dada dewa api raksasa itu, mengeluarkan hati merah yang membara, dan dengan santai melemparkannya ke dalam mulutnya. Dalam raungan marah dan geram, dewa api raksasa itu roboh dan menyebar. Dalam kobaran api, Li Qingshan membuka tangannya dan meraung ke langit. Pusaran berwarna darah meluas, dan seolah-olah sebuah pintu telah terbuka, sebuah panggilan misterius datang dari dalam. Chapter 888. Di langit di atas pulau kapal raksasa, sesosok tubuh buram terbang ke sana kemari. Ji Changfeng mengendarai Fei Lian, menimbulkan angin kencang dan mengibarkan bendera. Dia terus-menerus menyerang dan mengganggu ketiga raja pemakan api dengan keunggulannya dalam kecepatan. Untuk memanggil dewa api, ketiga raja pemakan api semuanya telah mengeluarkan cukup banyak kekuatan mereka, dan mereka sedikit tertekan di atas lautan. Mereka juga harus mempertahankan formasi dan menutup wilayah tersebut, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun padanya untuk saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dewa api keluar dan membunuh lalat yang mengganggu ini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menunggu, dewa api tidak pernah muncul. Sebaliknya, salju turun dengan lebat. Puncak gunung tiang utama berkelap-kelip dengan cahaya biru yang sangat cemerlang. Gong Yuan mengangkat tongkat kristal itu tinggi-tinggi ke udara. Cahaya tersebut berasal dari kristal es berbentuk belah ketupat di ujung tongkat kerajaan. Itu adalah bagian kolosal dari Frigid Arcane yang berumur 10.000 tahun, seperti bintang yang sangat dingin. Cahaya itu melesat ke udara, berubah menjadi kepingan salju. Kepingan salju mendarat di sungai magma dan langsung mengubah magma yang mendidih menjadi tanah beku. Meskipun segera dicairkan oleh api bumi, kepingan salju terus-menerus melayang turun, secara bertahap menekan api di pulau kapal raksasa. Itu tidak lagi terbakar habis. Api bumi yang menyembur keluar dari kerak bumi tidak hanya menjadi sumber kekuatan formasi ini, tetapi juga memberikan keuntungan geografis kepada Raja Pemakan Api. Gong Yuan tahu ini. Selama dia memadamkan apinya, para pemakan api tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Dia berpikir dalam hati, Li Qingshan, oh Li Qingshan, kamu harus bertahan lebih lama. Mengapa? Mengapa dewa api belum juga muncul? Petik 2. Zhu Fen menanyai Zhu Yan. Rambut merah dan janggutnya berubah menjadi api, seperti singa yang marah. Aku tidak tahu. Pasti telah terjadi sesuatu. Zhu Yan berkata dengan panik. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil dewa api. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa pengalaman dari catatan kuno yang dia tinggalkan. Dia masih belum bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Tapi sekarang, dewa api sepertinya sedang marah, memutuskan hubungan rapuh itu sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan situasi dewa api saat ini. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mencuri harta karun misterius itu, segera lepaskan dewa api. Mata merah menyala Zuzai menatap Little N di Gunung Cloud Mas dan mengutuk, manusia terkutuk. Baiklah, 3 api dalam 1, bunuh. Dalam sekejap mata, mereka bertiga meninggalkan Ji Changfeng dan berubah menjadi 3 seberkas cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, mereka menggabungkan api langit, bumi, dan manusia menjadi satu, membentuk api besar di udara. Seperti komet yang sangat mempesona, ia jatuh ke arah Little N dengan ekor panjang yang berapi-api. Tarian liar dewa angin, pasir terbang dan batu bergulir, langit dan bumi gelap. Ji Changfeng tahu bahwa harta Dharma di tangan Little N akan menjadi kunci pertempuran ini. Jika dia membiarkan dewa api raksasa keluar, tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan diri dan menyerang dengan kekuatan penuh. Mengibarkan bendera dengan sekuat tenaga, tornado hitam yang sangat besar melesat ke depan. Untuk sesaat, dunia dipenuhi dengan deru angin, dan bahkan suara amukan api pun dapat diredam. Fei Lian di bawah kakinya mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan, tiba di tengah-tengah tornado. Tornado hitam itu berputar dan melonjak ke tubuh Fei Lian, membuatnya beberapa kali lebih cepat. Bahkan wujudnya pun berubah menjadi tubuh burung berwajah manusia. Tampaknya ia memiliki sedikit sifat ilahi. Ia membentangkan sayap hitam selebar 300 meter dan menerjang menuju Raja Pemakan Api. Badai hitam segera menelan Raja Pemakan Api. Pecah. Dengan raungan yang sangat keras, nyala api meletus dan menembus dada dewa angin Fei Lian. Angin kencang menyebar. Nyala api telah melemah cukup banyak, namun kehadirannya tidak dapat dihentikan, menjadi semakin panas. Sebagai ras yang paling menyukai pertarungan di antara ras lainnya, tidak ada yang berani meremehkan kemauan bertarung mereka. Gong Yuan, hentikan mereka. Ji Changfeng tidak lagi peduli dengan kesopanan, langsung memanggil namanya. Ada sedikit kecemasan di wajah dingin Gong Yuan. Dia mengayunkan tongkat kristal, dan ribuan kepingan salju bersiul, berkumpul menjadi tumpukan salju berkabut yang menghalangi jalan para pemakan api. Namun, semua orang mengerti bahwa ini tidak cukup untuk menghentikan gerakan mematikan para pemakan api. Kesini, Gong Yuan berbalik dan memanggil Little N, tetapi dia menemukan bahwa tempat di mana Little N awalnya berdiri kosong. Suara halus dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari belakang. Jangan takut, Dewa Api akan segera kalah. Saya tidak takut. Gong Yuan khawatir. Dia telah berkonsentrasi untuk menghadapi para pemakan api, tapi dia seharusnya tidak gagal merasakan seseorang mendekatinya. Jika anak ini melakukan pembunuhan, dia akan sangat menakutkan. Tapi tunggu dulu, Dewa Api akan kalah. Petik 2. Gong Yuan meragukan telinganya. Dia merasa sulit dipercaya bahwa Li Qingshan bisa membuat Dewa Api sibuk. Sedangkan untuk mengalahkan Dewa Api, dia secara pribadi percaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia hanyalah seorang kultivator hebat, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia melirik ke arah lapangan Asura di tangan Little N dan berpikir, apa yang tersembunyi di sana? Ledakan, awan bersalju menyebar, dan nyala api sudah berada tepat di depan mata mereka. Gelombang panas datang lebih dulu. Dengan tablet api ilahi di tangan, serangan gabungan ketiga raja itu tidak lebih lemah dari tombak api yang dilemparkan oleh Dewa Api Raksasa. Itu langsung menyerang Little N. Bahkan aku harus menggunakan semua yang aku punya untuk melepaskan diri dari serangan seperti itu, jadi bagaimana aku bisa menghemat energi untuk melindungi orang lain? Lupakan saja. Gong Yuan mengertakkan gigi dan meludahkan mutiara berwarna biru tua. Itu memberikan kehadiran yang dalam, jauh, dingin, dan mematikan, seolah-olah seluruh jurang telah mengembun menjadi mutiara kecil. Itu adalah Heart of the Abyss, yang terhubung dengan dunia Ruins End. Semua air sampai akhir kehancuran, keheningan abadi laut abisal. Gong Yuan bernyanyi dengan lembut, seperti sebuah lagu. Kekuatan aneh yang tak terlukiskan tiba-tiba meluas dengan Heart of the Abyss sebagai pusatnya. Gelombang panas segera lenyap, suara angin dan api juga lenyap. Bahkan sedikit kekhawatiran di hati Gong Yuan segera mereda, hampir sampai pada titik keheningan yang mematikan. Segala sesuatu di sekitarnya tampak tertutup dalam kaca tebal berwarna biru tinta, membeku dan tidak bergerak. Akhir kehancuran. Di sini, air yang terus bergejolak, berubah-ubah, dan mengalir yang tak pernah damai akhirnya memperoleh kedamaian abadi. Mereka tidak lagi harus melonjak dan mengalir, juga tidak harus berubah menjadi awan, kabut, dan es. Di sini, penyuruh tidak lagi harus bekerja terlalu keras untuk menekan lautan luas, juga tidak harus bekerja terlalu keras untuk mendapatkan keberuntungan ilahi. Ia bisa tidur dengan tenang, tanpa khawatir akan gangguan apapun. Ini bukanlah dunia orang mati seperti alam neraka atau alam hantu lapar, tapi dunia ini bahkan lebih sunyi senyap. Paling tidak, masih ada panci berisi minyak mendidih dan tangisan hantu di neraka, sedangkan di alam hantu lapar, paling tidak ada mayat dan hantu yang melahap dan membunuh satu sama lain. Namun di sini, suasananya benar-benar damai. 10.000 tahun terasa seperti satu hari. Ini bukanlah perasaan yang bisa ditanggung oleh makhluk hidup biasa. Bahkan Gong Yuan pun tidak bisa. Dengan pemikiran terakhirnya, dia berkata kepada Little N, jagalah pikiranmu. Jangan biarkan dirimu dilahap dan diasimilasikan. Kuharap kamu mengatakan yang sebenarnya, atau kita semua akan mati. Setelah itu, matanya kehilangan semua emosi. Yang dia lakukan hanyalah memberi kekuatan pada Heart of the Abyss dengan dingin dan mekanis, terus-menerus menarik aura Ruins End. Api yang terbang tiba-tiba memutar di sekitar gunung Cloud Cell. Raja pemakan api yang kejam dan suka berperang sepertinya merasa takut memasuki medan kekuatan yang diciptakan oleh Heart of the Abyss. Chapter 889. Raja api itu melompat dan melompat-lompat. Ruins End, tempat berkumpulnya air, sangat efektif melawan kemampuan roh api alami yang melahap api. Jika ketiganya bekerja sama, mereka benar-benar mampu menyerang medan kekuatan yang diciptakan oleh Heart of the Abyss dan membunuh Gong Yuan yang tidak bisa bergerak. Namun, begitu mereka terkontaminasi oleh aura akhir kehancuran, mereka akan mengembangkan iblis batiniah yang sangat hebat, yang bahkan dapat meredupkan dan memadamkan api di dalam hati mereka. Akibatnya, meski para pemakan api sangat kejam, mereka tidak berani menerobos masuk dengan paksa. Hahaha, kita sudah menang. Zhu Fen tertawa terbahak-bahak. Zhu Yan dan Zhu Zai saling bertukar pandang dan juga tertawa terbahak-bahak. Yang terkuat, Gong Yuan, berada dalam kesulitan. Setelah kehilangan binatang suci Feilian, mustahil bagi Ji Changfeng untuk menghentikan mereka bertiga bersama-sama. Bahkan tanpa bantuan Dewa Api Raksasa, kemenangan sudah berada dalam genggaman mereka. Yang tersisa hanyalah melihat bagaimana Gong Yuan meninggal. Penundaan yang tidak semestinya penuh dengan komplikasi. Ayo bunuh tua ini dulu. Ji Changfeng, apakah kamu siap untuk mati? Ketiga pemakan api itu mengabaikan Gong Yuan. Mereka mengarahkan tablet api ilahi ke Ji Changfeng. Jika kamu menginginkan nyawaku, maka kamu harus menukarnya dengan nyawamu sendiri. Ji Changfeng berdiri di udara dengan bendera Feilian di tangan, terengah-engah. Setelah pertempuran sengit, dia benar-benar kelelahan, tetapi angin kencang di sekelilingnya menjadi lebih kencang. Dia tidak takut. Sekte tersebut telah dihancurkan, para muridnya telah dibantai, dan bahkan dia berada dalam situasi kematian. Ini adalah situasi tragis yang cukup membuat orang biasa menjadi gila, namun hal itu membuatnya merasakan perasaan ringan yang aneh. Seolah-olah beban tak kasat mata telah terangkat darinya, budidayanya yang stagnan begitu lama menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia dilahirkan dengan konstitusi spiritual Sun. Sejak dia lahir, dia telah menerima ekspektasi semua orang, disayangi oleh semua orang. Dia naik tahta Master Sekte selangkah demi selangkah, menjadi seorang kultivator hebat yang berkuasa di seluruh wilayah. Dia sangat dihormati oleh seluruh komunitas budidaya di Laut Selatan. Tampaknya hidupnya berjalan mulus, namun ia juga harus memikul tanggung jawab yang berat, harapan para seniornya, dan ketergantungan para juniornya. Kelangsungan hidup seluruh sekte terikat padanya, jadi dia terpaksa menjaga keseimbangan dengan hati-hati. Bahkan kesembronoan dan kesembronoan masa mudanya telah hilang sama sekali. Nama saya Chang Feng. Kapan saya pernah melakukan perjalanan ribuan kilometer, bebas dan tidak terkendali. Ketika para pemakan api menghancurkan sekte Cloud Cell yang telah dia perjuangkan dengan keras, mereka juga dengan paksa memutuskan hubungannya. Mereka menggunakan kebencian untuk memulihkan semangat juangnya, memungkinkan dia melihat kemungkinan untuk maju lebih jauh dengan kultivasinya. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan memadamkan apinya di masa depan. Kalau begitu kami akan memenuhi keinginanmu. Mati. Zhu Fen dan dua orang lainnya berbicara pada saat yang sama, suara mereka tumpang tindih seolah-olah mereka adalah satu kesatuan.
Mereka mengangkat tablet api ilahi mereka tinggi-tinggi dan baru saja hendak menyerang ketika sebuah suara tenang datang dari belakang mereka. Kamu kalah. Suaranya agak teredam, seolah-olah berasal dari laut dalam, namun tetap enak untuk didengarkan. Su Fan dan dua lainnya berbalik pada saat bersamaan. N kecil berjalan keluar dari belakang Gong Yuan. Meski langkahnya sedikit kikuk, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Kamu, wanita ini, sebenarnya tidak terpengaruh oleh aura reruntuhan akhir. Tapi omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melihatmu cukup tampan, serahkan harta ajaib itu, berlutut dan mohon ampun. Jika Anda menjadi budak kami dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Kamu kalah. N kecil mengulangi dengan tenang. Tidak ada perubahan dalam nada suaranya sama sekali, menyebabkan Su Fan dan dua orang lainnya merasa sangat kesal. Seolah-olah memang ada sesuatu yang penting yang mereka lewatkan, mereka mengumpat, "Jalang, kamu mendekati kematian." N kecil perlahan mengangkat lapangan Asura di tangannya. Senyuman tipis benar-benar muncul di wajahnya, menawan dan memikat. Kamu kalah. Tiba-tiba, ekspresi Zuyan berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Su Fan bertanya dengan cemberut. Dewa Api telah terbunuh. Zuyan berkata dengan susah payah. Saat hati Dewa Api raksasa itu digali, kemarahan yang hebat telah melewati penghalang dunia dan memasuki hatinya. Itu tidak mungkin. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa merasakan Dewa Api? Jangan tertipu. Su Fan dan Zhu Zai membalas pada saat bersamaan. Kekuatan Dewa Api raksasa sudah mendekati puncak dunia ini. Meski sangat cacat, hanya tokoh legendaris yang namanya mengguncang dunia yang bisa membunuhnya. Mungkinkah seorang ahli setingkat Raja Pohon beringin bersembunyi di dalam harta ajaib kecil itu? Itu tidak mungkin. Pasti ada yang aneh dengan harta karun misterius itu. Zuyan sepenuhnya mengabaikan Su Fan dan Zhu Zai. Matanya melebar saat dia bergumam. Pikiran yang diberikan Dewa Api raksasa kepadanya sebelum dibunuh telah memberikan pukulan besar pada pikirannya. Itu pada dasarnya setara dengan serangan balik. Berita ini membuat hati Gong Yuan sedikit bergetar, tetapi segera kembali hening. Medan kekuatan biru tinta meluas dengan cepat. Heart of the Abyss telah kehilangan kendali, dan All Water to Ruins End beroperasi secara gila-gilaan, berasimilasi dengan Ruins End. Bahkan tongkat kristal di tangannya meredup, dan rasa dingin mendalam yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan mencair. Medan gaya berbentuk bola berwarna biru tinta dengan cepat meluas, menyelimuti gunung tiang utama dalam sekejap mata dan dengan cepat tumbuh semakin besar. Guyuran, suara air pasang tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Air laut yang telah dicegah oleh tablet api ilahi sepertinya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi gelombang bergelombang yang melonjak menuju pulau kapal raksasa. Awan berkumpul dari segala arah, membentuk lapisan awan tebal di langit. Tekanan internal dan eksternal menghancurkan segel domain Raja Pemakan Api. Su Fan tiba-tiba melontarkan pukulan ke wajah Zuyan dan berteriak, "Kamu baru saja menghancurkan boneka yang memiliki sepotong kehadiran Dewa Agung Zurong. Kamu masih bisa memanggilnya di masa depan, jadi berhentilah merengek seperti banci." Zhu Zai melirik Su Fan. Apa salahnya menjadi banci? Dia berkata kepada Zuyan, "Jangan dengarkan omong kosong wanita jalang kecil itu. Membunuh wanita jalang itu Gong Yuan sudah merupakan suatu kemenangan, dan jika kita membunuh bajingan tua Ji Changfeng, itu akan menjadi kemenangan total. Apa ruginya? Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Kedua. Aku kehilangan ketenanganku." Zuyan menundukkan kepalanya dan menerima bimbingannya. Kemudian dia melirik ke arah gunung tiang utama dan berpikir, apapun yang terjadi, hasilnya sudah diputuskan. N kecil tiba-tiba merasa seperti tenggelam. Meskipun dia bisa menahan aura mematikan dari Ruins End, kekuatan Heart of the Abyss semakin kuat dan kuat, menghasilkan tekanan yang nyata. Puncak gunung tiang utama runtuh dan runtuh secara diam-diam. Rerumputan, pepohonan, dan paviliun semuanya menjadi kehampaan. Dia mengerutkan alisnya sedikit, tapi itu bukan karena tekanan. Dia bergumam, "Qingshan." Li Qingshan berdiri di sekitarnya, menatap ke tengah pusaran berwarna merah darah. Dia mengalami dorongan yang tak tertahankan untuk melemparkan dirinya ke alam Asura dan membantai serta berperang. Sayap angin terbentang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya perlu mengepakkannya dengan lembut, dan dia bisa terbang ke dunia baru. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah wajah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghibur iblis harimau yang bersemangat itu. Dia menarik kembali sayap angin dan berseru ke langit, "Aku akan pergi, tapi tidak sekarang, dan tidak mengambil bagian dalam pertempuran darah tanpa akhir." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Aku akan mengalahkan semua Asura dan memerintah seluruh wilayah Asura. Aku akan mengakhiri pertempuran darah tanpa akhir ini." Suara tidak jelas itu pun terdiam. Hanya beberapa saat kemudian barulah dikatakan, "Memerintahlah dunia Asura." Sungguh dinantikan. Mungkin kamu adalah orang yang ada dalam ramalan itu. Aku sudah menunggu terlalu lama, tapi tidak ada salahnya menunggu lebih lama lagi. Chapter 890. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraih benda itu, melihatnya. Itu adalah batu berukuran lebih dari 30 meter, diselimuti warna merah darah yang samar. Itu diukir dengan gambar ratusan dan ribuan senjata, serta banyak jimat yang mendalam. Apa ini? Tentunya itu bukan sesuatu yang saya lemparkan untuk menghancurkan orang lain, bukan. Ini lebih mirip altar. Terserahlah, aku akan bertanya pada Yin King kapan aku punya waktu. Dia seharusnya mengenali sesuatu dari alam Asura. Li Qingshan menatap ke langit lagi, merasa sangat penasaran. Apakah suara itu benar-benar kesadaran dari alam Asura? Apakah dunia 9 provinsi sadar? Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal itu. Di antara tulang rusuk bergerigi yang berkilauan dengan kilau logam, hati merah menyala yang terik terpancar dengan ribuan sinar cahaya yang cemerlang.
Itu adalah jantung dewa api raksasa yang dia telan. Tidak hanya mengandung ki spiritual api yang murni dan menghanguskan, tetapi juga memiliki sedikit sifat ilahi. Li Qingshan segera mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix dan mulai memurnikan hati dewa api. Saat ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menerobos lapisan ketiga burung Phoenix. 3 bola api mengejar angin puyuh, bersiul bola-balik di atas pulau kapal raksasa. Ketiga raja pemakan api memegang tablet api ilahi, mengelilingi dan membunuh Ji Changfeng. Ji Changfeng jelas bukan lawan mereka. Dia telah mencoba beberapa kali untuk keluar dari pulau kapal raksasa, tetapi dia gagal. Karena tidak ada pilihan lain, dia langsung menyerbu ke dalam bola biru pekat di Heart of the Abyss. Saat ini, bola berwarna biru tinta telah menelan separuh gunung tiang utama, berubah menjadi benda raksasa setinggi hampir 3.000 meter, melayang di atas pulau kapal raksasa dengan tenang. Air laut naik semakin tinggi, seperti gunung, mengalir menuju pulau kapal raksasa satu demi satu. Mereka direduksi menjadi uap oleh nyala api, menumpuk lapis demi lapis hingga mencapai cakrawala, terhubung dengan awan yang menggantung rendah. Hasilnya, terbentuklah pemandangan yang spektakuler. Seluruh pulau kapal raksasa diselimuti awan tebal, diwarnai merah oleh api. Apa yang jatuh dari awan bukan lagi tetesan air hujan, melainkan aliran air dan sungai, yang mengalir menuju Heart of the Abyss. Mereka diuapkan oleh api di udara, kembali menjadi awan. Begitu saja, awan terus-menerus menekan. Domain api ilahi tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Zuyan. Jangan khawatir, kami pastinya bukan orang yang akan memberi jalan terlebih dahulu. Pelacur Gong Yuan itu akan segera menderita penyimpangan ki dan berasimilasi dengan Ruins End. Heart of the Abyss akan kehilangan kendali sepenuhnya dan hancur. Begitu kekuatan ini meletus, mereka semua akan mati. Meski begitu, kami juga harus bersiap untuk berangkat. Jangan terjebak. Petik 2. Sebagai raja pemakan api tertua dengan umur beberapa ribu tahun, Su Fen sangat berpengetahuan, dengan sekali pandang. Dia tahu bahwa Gong Yuan telah mencapai batas kemampuannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari jurang, dan bergema di sekeliling. Api. Kamu berani pergi setelah menyinggung perasaanku. Su Fen dan dua lainnya terkejut. Saat itulah mereka menyadari bahwa sosok yang mengenakan baju besi dan helm bertanduk telah muncul di tengah bola biru tua pada suatu waktu. Mata merahnya memancarkan tatapan tajam yang tampak memiliki substansi, menembus lapisan tebal biru tua. Sungguh menakjubkan. Setelah memurnikan hati dewa api dan menerobos lapisan ketiga burung Phoenix, Li Qingshan segera keluar dari lapangan Asura. Dia merasakan aura berat dari Ruins End dan merasa segar. Kemudian dia melihat N kecil duduk bersila dengan mata tertutup rapat, menahan tekanan besar dari Ruins End. Dia segera menariknya ke dalam pelukannya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Tekanannya lenyap. N kecil membuka matanya dan tersenyum menawan. Saya baik-baik saja. Li Qingshan tersenyum. Dia kebetulan mendengar kata-kata Su Fen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berteriak. Li Qingshan, Zuyan berkata dengan tidak percaya, tapi dia juga agak ragu. Itu aku, kakekmu. Li Qingshan berkata dengan kepala terangkat tinggi. Tidak perlu membuang-buang nafasmu padanya. Dia hanya seseorang yang akan mati. Su Fen berkata dengan nada meremehkan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, bola biru tua itu tiba-tiba berhenti mengembang. Ini adalah tanda keruntuhan. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Li Qingshan menarik Gong Yuan ke dalam pelukannya, memeluknya ke kiri dan ke kanan. Tepat ketika Su Fen dan yang lainnya kebingungan, mengira dia akan mengambil keuntungan darinya sebelum dia mati, bola biru tua yang berada di ambang kehancuran sebenarnya menjadi stabil. Secercah semangat tiba-tiba muncul di mata Gong Yuan yang kosong dan sunyi senyap. Ketika Heart of the Abyss mulai berkomunikasi dengan Ruins End yang dalam dan misterius, dia tidak dapat lagi melihat apapun. Yang ada hanyalah kegelapan tak berujung dan keheningan yang mematikan. Itu adalah jurang maut yang dikenal sebagai Ruins End. Tubuhnya telah terlupakan entah di mana. Pasti sudah lama hancur. Hanya jiwanya yang terus jatuh ke dalam jurang, jatuh ke tempat yang lebih gelap lagi. Dia tidak bisa menolak sama sekali, dia juga tidak mau. Dibandingkan dengan keheningan abadi yang mematikan ini, apakah keberadaan sementara itu? Dibandingkan dengan siksaan siang dan malam, kematian mungkin merupakan salah satu bentuk kelepasan. Berpikir seperti itu, kegelapan meresap ke dalam jiwanya sedikit demi sedikit. Dia menghela nafas dengan muram. Adik perempuan, aku sangat kesepian. Kemudian, dia menutup matanya dan membiarkan jurang gelap melahapnya. Tiba-tiba, arus hangat mengalir dan mengelilinginya dengan tenang. Itu memancarkan aura yang tenang dan intim. Adik perempuan, apakah itu kamu? Apakah kamu datang menjemputku? Aku sangat merindukanmu. Petik 2. Hatinya menggigil dan dia mencari menembus kegelapan. Pada saat itu, dia seperti kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika dia sedang bermain petak umpet dengan adik perempuannya di terumbu karang di laut dalam, namun dia tidak dapat menemukannya apapun yang terjadi. Dia marah sekaligus khawatir. Dia tiba-tiba berhenti jatuh. Apakah Ruins End ini juga punya dasar? Seekor kura-kura roh besar bangkit dari jurang, melayang ke atas dengan dia di punggungnya. Perlahan-lahan, seberkas cahaya turun dari atas, semakin terang seolah-olah sudah mendekati permukaan laut. Matanya berangsur-angsur berubah dari hitam pekat menjadi biru cerah. Berbagai pemandangan menjadi semakin jelas, dan ada juga suara. Dengan cipratan air, dia menerobos permukaan laut, dan berbagai pemandangan memasuki pandangannya. Pulau kapal raksasa yang terbakar, tumpukan awan api, pemakan api yang ganas. Ingatannya kembali, dan Gong Yuan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang dipeluk oleh seorang pria. Mau tak mau dia menjadi marah dan malu, berjuang untuk membebaskan diri.
Pinggangnya menegang, dan kekuatan luar biasa yang tidak bisa dia tolak malah dipeluk lebih erat, menekan dengan kuat tubuh kokoh pria itu. Sebuah suara memerintah terdengar di telinganya, jangan bergerak. Mengapa Ratu Merfolk yang perkasa mendengarkan perintah orang lain, apalagi manusia? Tetapi karena alasan yang aneh, dia berhenti meronta, membiarkan Li Qingshan memeluknya. Apa yang terjadi di sini? Gong Yuan mengusap keningnya. Dia juga menganggap ini sangat aneh. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang wanita kecil yang akan menjadi bingung karena pelukan seorang pria. Dia memilah-milah pikirannya dengan sangat cepat dan mengenali armor iblis itu. Kamu, Li Qingshan. Kita bicara lagi nanti. Tenangkan pikiranmu dan bekerjalah bersamaku. Ayo bunuh ketiga bajingan ini dulu. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia tidak berniat mengambil keuntungan darinya saat ini. Meskipun memeluk Gong Yuan terasa menyenangkan, lebih penting baginya untuk menenangkan diri dan mengendalikan kekuatan luar biasa dari Ruins End sehingga dia bisa melancarkan serangan balik. Baiklah, Gong Yuan sedikit terkejut. Dia jelas memahami betapa parahnya masalah ini, dan baru saja, ketika kesadarannya pada dasarnya telah diasimilasi oleh Ruins End, Li Qingshan telah memanfaatkan situasi ini. Penyuruh yang muncul di lautan kesadarannya adalah manifestasi dari kesadaran Li Qingshan, itulah sebabnya dia secara tidak sadar mematuhi perintahnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengendalikan kekuatan ini dengan kekuatannya sendiri, jadi dia melepaskan pikirannya sepenuhnya dan membiarkan Li Qingshan melakukan apa yang dia mau. Pada saat itu, aura mereka menyatu dan kesadaran mereka saling terkait. Mereka sangat cocok, memasuki kondisi yang mirip dengan penanaman ganda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.